Oke, halo semuanya. Kami sudah jam malam ya. Izin buka untuk acara hari ini. Ucapkan selamat malam semuanya dan juga selamat datang ya di workshop literasi kita yang pertama dengan eh, chapter yaitu menulis kreatif. Yang hari ini kita akan belajar banyak nih tentang content creating dari Tasya nanti. Oke, sebelumnya apakah suaraku bisa terdengar dengan baik oleh teman sahabat kakak semuanya? Oke, selamat malam Bella. Selamat malam juga Bel. Halo. Ini oke. Di sini juga Revina bilang belum bisa pakai latar belakang. It's okay ya buat teman-teman yang mungkin ada masalah sinyal atau mungkin device-nya kurang mendukung untuk on cam nggak apa-apa. Tapi untuk teman-teman yang lain yang sekiranya bisa, boleh yuk dinyalakan kameranya biar aku bisa lihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman semua. Oke, Oke, Ira, nggak apa. Terima kasih. Dan juga mungkin sebelumnya untuk kelancaran hari workshop kita pada malam hari ini, aku juga izin menyampaikan beberapa teknis acara ya. Teman-teman bisa juga untuk rename nama akun Zoom-nya teman-teman dengan nama dan juga asal daerah supaya kita tahu teman-teman daerahnya dari mana aja nih. Dan juga teman-teman bisa menyalakan kamera, yang bisa juga silakan bisa menggunakan virtual background. Dan teman-teman diharap selama workshop ini mematikan mikrofon supaya nanti untuk penjelasan Kak Tasya bisa didengarkan dengan baik dan juga nanti boleh dinyalakan saat nanti Q&A ya teman-teman atau ada pertanyaan dari Kak Tasya. Kemudian teman-teman bisa juga nih share keseruan workshop hari ini ke Instagram lewat story. Nanti bisa tag ke Yayasan Lokal B dan juga Kak Tasya ya dari akunnya What to Share It. Buat nanti biar teman-teman bisa share nih ke teman-teman hari ini dapatnya apa aja gitu di Instagram story-nya. Oke, dan juga ini mungkin beberapa agenda kita pada malam hari ini. Awalnya kita akan pembukaan dulu dan juga nanti akan sedikit penjelasan terkait dengan serasi code karena aku lihat juga banyak teman-teman yang baru ya join di kegiatan serasi ini dan juga kita akan lanjut ke workshop dan juga nanti akan ada mini praktis nih dari materi yang nanti disampaikan oleh Kak Tasya dan juga nanti ada sesi tanya jawab dan juga akan penutupan dan juga foto bersama. Oke, dan juga untuk memastikan kelancaran acara workshop kita pada hari ini, yuk kita doa pembukaan terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan tutup. Dapat dicukupkan. Oke, ini sebelum kita memulai workshop hari ini, kita mau pemanasan dulu gitu ya. Karena kita temanya hari ini mungkin terkait dengan buku juga dan pembuatan konten. Aku ingin ajak teman-teman buat ice breaking dulu, biar semangat, biar santai dulu. Walaupun malam-malam gini, teman-teman harus juga terus semangat ya. Nanti silahkan bisa teman-teman tulis jawabannya di kolom chat. Atau mungkin kalau nanti ada yang mau resen juga boleh banget ya. Silahkan nanti cepat-cepatan aja. Nanti akan ada beberapa gambar in cuplikan dari cover buku buku-buku yang ada di Indonesia. Bisa novel, bisa buku fiksi atau buku yang bisa teman-teman temuin gitu ya di toko buku. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita mungkin akan coba dari uh, soal nomor satu. Oke, ini ada buku novel, salah satu novel yang cukup legendaris ya di Indonesia. Mungkin oke, ini langsung ada yang jawab. Ada yang resen, Rizky Meilana, boleh dong? Bisa on mic? Sebelumnya mohon maaf ya Kak, belum on cam. Itu Laskar Pelangi. Halo, maaf, kurang kedengeran. Jawabannya apa? Laskar Pelangi Kak. Di sini juga di kolom chat udah rame ya. Jawab startnya coba kita cek. Dari gambarnya mungkin cukup kelihatan ya. Oke, benar. Dan juga teman-teman yang udah jawab di kolom chat. Jadi jawabannya Laskar Pelangi. Ini novel dari Andrea Hirata. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah baca bukunya atau mungkin nonton filmnya ya. Itu kisah-kisah tentang anak-anak dari keluarga miskin di Belitung di Indonesia yang mereka lagi struggle nih untuk dapetin pendidikan di sana dan kisahnya cukup mengharukan ya dan juga banyak menjadi motivasi juga karena dari cerita-ceritanya. Oke, next mungkin kita lanjut ke soal kedua. Ini juga cukup terkenal. Ini mungkin banyak dibaca anak-anak cewek ya mungkin biasanya. Ada yang mau resen atau mau oh cepat sekali. Oke, di sini Afifa udah jawab. Banyak ya, lengkap-lengkap. Oke, karena sudah ada banyak yang jawab, mungkin aku langsung reveal aja ya jawabannya. Oke, benar sekali. Jadi ini seriesnya yang Dylan 1990 ya.
Ini juga udah ada filmnya juga yang mungkin pernah nonton, nonton Iqbal juga sebagai Dilan di sini. Yang ini bukunya ditulis oleh Vidi Bait. Ini tentang kisahnya Dilan sama Milea. Kan banyak yang udah baca juga ya. Yang backgroundnya tuh di tahun 1990. Oke, kita next. Kita masih ada beberapa soal lagi. Iya, ini mungkin yang suka novel-novel fiksi kali ya. Oke, langsung cepat. Mau dong kalau misalnya ada yang recent juga boleh ya. Oke, cepat sekali. Oke, kita langsung lihat aja ya jawabannya apakah benar nih yang di kolom chat karena sudah sama ya jawabannya semuanya. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah Bumi ya. Ini seriesnya dari novelnya Terelie yang kisahnya tuh tokohnya Rindu yang gadisnya itu umurnya 15 tahun yang punya kekuatan istimewa yang dia sama teman-temannya gitu lah ya. Oke, ini buku fiksi mungkin teman-teman yang aku lihat juga di Serasi banyak ya yang suka buku-buku fiksi. Mungkin ini boleh coba teman-teman baca juga karena menarik nih ceritanya. Oke, yang keempat ini kita soal terakhir. Ini mungkin bukunya yang versi agak serius tentang self improvement lah. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca. Oh, cepat sekali. Mungkin yang lain ada yang tahu jawabannya juga. Oke, ini Afifa, Indra. Oh, banyak banyak. Oke, jawabannya sama ya. Kita coba cek apakah jawabannya benar. Iya, benar sekali. Ini buku filosofi teras ya, yang ditulis oleh Henry Manampiring. Ini tentang filosofi nih, tentang stoikisme. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah tahu nih tentang teori itu, yang itu bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari, yang tujuannya untuk menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan. Mungkin teman-teman yang pengen coba nih untuk baca buku non fiksi, mungkin bisa coba dari filosofi teras karena dari review-reviewnya juga bagus banget ya karena banyak yang suka gitu. Oke, itu mungkin sekilas tentang ice breaking kita malam hari ini. Semoga teman-teman udah mulai seger ya sebelum kita mulai mendapatkan materi dari Kak Tasya nanti. Oke, mungkin karena aku juga di sini ada banyak yang masih baru gabung di kegiatan serasi. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman ada yang terutama untuk anak-anak Bestari batch 2 ya yang mungkin baru gabung bulan ini, baru orientasi juga, mungkin belum ikut kegiatan serasi atau mungkin pernah ikut, ada yang kemarin ikut uh, book talk bareng Cetasea Nusantara. Boleh coba aku pengen lihat ada teman-teman yang kemarin ikut book talk nggak nih di sini? Oke, ini ada Dwinda ikut, Nurami juga ikut, Margareta juga ikut. Indri Zebua juga ikut ya, sip sip asik. Mungkin itu salah satu kegiatan kita ya dari Serasi. Mungkin aku juga sedikit kenalkan, mungkin teman-teman yang mungkin belum ikut. Jadi Serasi ini adalah salah satu sosial club ya yang ada di Kata yang fokusnya kita tuh di bidang literasi gitu. Jadi buat teman-teman yang suka baca buku atau tonton film ataupun artikel-artikel atau sumber literasi lainnya, cocok banget nih buat gabung di kegiatan Serasi karena ini kita sebagai wadah ya dari YKK buat teman-teman yang memang suka gitu di bidang tersebut. Dan juga ini tujuannya untuk bisa meningkatkan minat dan juga keterampilan teman-teman di bidang literasi yang nanti harapannya juga bisa mendukung nih kegiatan akademis ataupun non-akademisnya sahabat kakak semua. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan serasi itu ada apa aja sih? Salah satunya yang teman-teman ikutin saat ini yaitu workshop literasi. Nanti akan ada episode-episode lainnya nih. Kalau hari ini kan tentang menulis kreatif nih. Nah, nanti akan kegiatan menulis-menulis yang lainnya yang ada banyak, jadi ditungguin aja. Kemudian ada bincang literasi, yang salah satunya adalah book talk kemarin yang bareng sama Setasian Nusantara. Juga kadang kita ada diskusi-diskusi tentang topik tertentu lewat grup WA dan juga nanti ada pesta literasi atau pajama party nanti akan diumumkan setelah ini ya. Jadi ditunggu aja, nanti akan banyak pengumumannya di grup Serasi. Jadi mungkin teman-teman yang belum gabung bisa nanti gabung ya. Akan aku sharekan juga linknya nanti di akhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena kita juga teman-teman juga udah mengenal Serasi dan juga kita tadi udah ice breaking singkat, mungkin kita langsung masuk aja ke inti acara hari ini dan yaitu workshop bareng Kak Tasya terkait dengan dari creative writing dengan tema dari membaca jadi karya. Content creating ala Instagram. Mungkin aku juga mau panggil Kak Tasya dulu deh di sini. Halo Kak Tasya. Halo Kak Tika. Wah, akhirnya kita ketemu ya Kak ya. Akhirnya, akhirnya melihat muka ya, ngobrol ngelihat muka. Iya, benar-benar. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini?
Puji Tuhan baik. Katika gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik juga Kak di sini. Biasa. Oke, mungkin aku juga sedikit memperkenalkan ya teman-teman. Mungkin ada yang udah stalking-stalking juga Instagramnya Kak Tasya di Instagram karena udah aku bagikan juga ya di publikasi kemarin. Jadi Mm-mm. Kak Tasya ini adalah seorang bookstagrammer nih teman-teman. Jadi mungkin uh, akan banyak juga udah sharing terkait dengan banyak buku atau review buku dari di Instagramnya beliau dan juga beliau ini adalah seorang inisiator dari Baca di Bintaro dan juga merupakan Master Development Practice in the Field of Community Development dari University of Queensland. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung masuk ke materi pada hari ini. Silakan ke Kak Tasya. Oke, thank you banget Kak Tika. Terima kasih juga Yayasan Kolkalbe udah memberikan kepercayaan ya sama aku untuk sharing sama teman-teman nih di malam hari ini, di hari Jumat yang semoga masih pada semangat ya untuk sharing-sharing sebenarnya aku tuh biasanya ngomongnya kalau ini kan judulnya panjang ya dari membaca jadi karya content creating ala Bookstagram. Nah, tapi kalau aku suka ngomongnya nih sama teman-teman lebih ke gimana sih caranya konten buku ala Tasya gitu. Oke, kita karena waktu kita nggak banyak ya Katika ya, aku boleh langsung aja memulai di malam hari ini. Boleh next Kak? Eh, udah next belum ya? Belum ya? Gimana Katika? Apakah bisa di next? Bisa, bisa. Oke, Oke, ya Kak. ini tadi Katika udah ngasih tahu juga agenda secara garis besar. Nah, yang hari ini aku akan sharingkan ya, aku lebih ke sharing ya teman-teman ya, berbagi ala-ala aku gitu. Aku akan sharing tentang pengalaman aku sebagai bookstagrammer gitu. Sebenarnya bookstagram tuh apa sih? Mungkin teman-teman juga ada yang masih asing dengan kata-kata bookstagram gitu. Nanti akan kita bahas sedikit, terus strategi konten bubukuan ala Tasya, ala Watasya Reads gitu ya. Dan juga nanti yang terakhir akan ada tips-tips untuk membuat dan juga untuk teman-teman memulai konten bubukuan seperti gimana sih dulu aku memulai konten-kontenku gitu. Boleh next, Kak? Nah, jadi halo semuanya, kenalin aku Tasya. Kalau di poster lengkap ya Tasya Susanti Widyaning Tias gitu. Dipanggilnya Tasya, kadang Tasya Oren karena seperti terlihat di gambar aku suka warna oranye sebenarnya. Jadi nama panggungnya Tasya Oren. Nah, aku punya book Instagram itu namanya Watasya Reads. Nah, di sini T-nya satu aja karena biar lebih eye-catchy gitu ya. Watasya Reads dan aku seorang bookstagrammer sejak 2 tahun yang lalu. Hari ini tepat banget ulang tahun Watasya Reads yang kedua. Nah, dan seneng banget jadi udah 2 tahun aku bisa berbagi pengalaman nih sama teman-teman. Selain itu aku juga seorang MC dan juga saat ini aku mengajar sebagai dosen komunikasi di UI. Nah, aku juga inisiator dari komunitas baca di Bintaro yaitu Silent Book Club ya, komunitas membaca senyap di daerah Bintaro. Mungkin teman-teman ada yang di daerah Bintaro boleh kapan-kapan ikutan, nanti aku akan bahas juga. Dan untuk akun IG personal dan juga profesional itu di @tasya oren. Nah, kalau kata Katika Kak, sharing dong pengalamannya suka baca, kok bisa jadi bookstagrammer. Ini aku singkat aja. Jadi aku tuh memang suka banget membaca dari kecil. Kalau misalnya orang-orang bilang tuh bookworm gitu ya, alias kutu buku gitu. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat atau kata Katika tadi stalking-stalking ada foto aku tuh aku pakai kacamata. Kacamata aku tuh minusnya tinggi banget teman-teman karena dari kecil selain turunan dari orang tua, aku suka banget baca dari SD gitu. Jadi eh, nakal tapi bacanya bukannya pakai lampu yang terang tapi suka sebelum tidur gitu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Aku suka dari kecil baca macem-macem gitu. Nah, yang bikin aku suka baca juga sebenarnya karena papaku itu suka baca. Jadi aku sering sekali melihat dia baca buku di ruang tamu. Dan di rumah tuh ada lemari buku papa yang gede banget gitu. Yang gak gede banget sih, 2 pintu ya. Itu tuh kayak
bagus gitu kayak wah banyak ya bukunya keren-keren ya kan apa namanya punggung bukunya beda-beda lucu ya gitu jadi anak-anak cuman melihat itu aja sih aku sebenarnya tapi pada akhirnya aku juga jadi minta untuk beli buku gitu nah aku suka baca buku-buku seri tokoh dunia dulu tuh ada ya zaman aku dulu aduh udah lama banget lagi ya nanti ketahuan ya umurnya jadi zaman aku dulu tuh ada buku seri tokoh dunia gitu macam-macam ada Einstein ada Eisenhower macam-macam deh bener-bener tokoh-tokoh dunia gitu ya Helen Keller segala macam itu tuh aku suka banget minta beliin orang tuaku itu dan puji Tuhan dulu di sekolahku ada kalau hanya untuk seri tokoh dunia gitu dan salah satu yang bikin aku juga jadi bener-bener gandrung banget sama baca buku itu adalah buku Harry Potter karena aku tumbuh dengan buku Harry Potter keluar jadi itu aku tumbuh dengan buku Harry Potter keluar, aku beli gitu loh. Jadi benar-benar aku bertumbuh bersama Harry Potter dan jadilah Tasya si pencinta baca, terutama buku Harry Potter gitu. Selain itu aku baca juga komik Doraemon, Detektif Conan, Lima Sekawan, dan juga Goosebumps tuh eh, salah satu buku yang favorit aku dari kecil. Boleh next Kak? Oke, nah jadi Bookstagram itu sebenarnya apa sih teman-teman? Kalau menurut websitenya NetGalley, NetGalley ini adalah salah satu website yang digandrungi juga oleh teman-teman Bookstagram karena suka ngasih buku-buku gratis. Nah nanti mungkin bisa dicek abis ini ya. Nah kalau menurut NetGalley, Bookstagram adalah sebuah akun Instagram yang didedikasikan untuk bebukuan. Jadi isinya macam-macam, mau foto buku, cerita tentang buku kamu, resensi buku, video-video perpustakaan, toko buku, jalan-jalan gitu ya ke toko-toko buku. Pokoknya intinya tentang buku. Bahkan ada yang ngomongin karakter buku, segalanya tentang buku. Nah, biasanya pemilik Bookstagram itu disebutnya Bookstagramer. Boleh next, Kak? Nah, jadi ini dia 19 Juli 2022 adalah pertama kali aku ngepost teman-teman alias ngebuat eh, Bookstagram ini gitu. Nah, berawalnya tuh dari pandemi saat tahun 2021 kan ya. Kan kayaknya itu adalah tahun 2020-2021 tuh tahun dimana teman-teman memulai mencari ataupun mengulik-ngulik hobi waktu zaman dulu gitu atau nyari hobi baru. Nah, kalau aku tuh lebih ke gimana ya hobi bukuku nih bisa berkembang gitu selama pandemi. Jadi aku kepengen banget bisa sharing-sharing bukuku yang lagi aku baca di akun IG utama. Nah, tapi biasa kan kalau di akun IG utama kan bercampur dengan kehidupan pribadi. Kadang tuh kayak baca buku terus loh tas, ada yang gitu-gitu deh. Pokoknya komen-komen gak enak tuh tetap ada sih sebenarnya. Tapi bukan karena itu ya aku bikin Bookstagram, tapi lebih tepatnya adalah karena aku mulai ngonten buku foto-foto buku kayak buku yang lagi aku baca aku foto gitu atau wah di buku ini ada quotes bagus aku foto gitu. Terus karena itu algoritmanya IG tuh muncul bikin banyak banget muncul apa namanya akun-akun atau postingan-postingan tentang buku di explore IG aku. Nah, disitulah aku menemukan akunnya Hestia. Kalau teman-teman ada yang pernah dengar, Kak Hestia ini adalah Duta Baca Jakarta tahun 2023. Nah, aku di tahun 2021 itu aku menemukan akun dia dan kayak, wow, apa nih akunnya isinya buku semua gitu. Dan itu aku kayak bener-bener amazed banget, aku kagum banget sama dia. Dan isinya tuh resensi buku, eh, foto-foto tumpukan buku dia yang buatku tuh sangat indah gitu ya. Aku sangat suka banget ngeliat tumpukan buku teman-teman. Jadi kayak apa nih ya? Ini ada ya orang yang bikin akun isinya buku doang gitu. Dan ternyata disitulah aku menemukan, wow, ada yang namanya komunitas Bookstagram gitu teman-teman. Jadi tapi nggak langsung ya. Setahun kemudian aku baru akhirnya memberanikan diri setelah posting-posting di akun IG utama untuk bikin Bookstagram. Boleh next Kak? Tidung. Oke, nah. Jadi benefit dari aku punya Instagram selama 2 tahun ini ya, teman-teman. Ini kalian bisa baca di depan sini. Itu aku benar-benar nggak bohong, makin rajin baca buku karena aku selain tuntutan gitu, tapi aku nggak menjadikan itu tuntutan. Sebenarnya aku lebih ke eh,
agak resah gitu kayaknya kalau nggak ngepost bukuku gitu. Jadi aku semakin rajin nih baca bukunya. Seminggu tuh aku harus baca buku gitu. Dulu waktu aku masih kerja 9 to 5 gitu ya. Itu aku eh, susah kan mencari waktu untuk baca buku gitu. Nah, saat ini kan aku kerjanya nggak 9 to 5 gitu. Jadi dosen juga seminggu sekali. Jadi itu aku lebih punya waktu banyak sekali untuk baca buku dan karena punya Bookstagram ini aku jadi semakin rajin bisa aku hampir setiap hari aku baca buku gitu. Dan jejaring networking ini semakin luas, nggak hanya di dunia perbukuan teman-teman. Akhirnya dari aku cuma menemukan akun Hestia tadi di Instagram, sekarang aku benar-benar menjadi dia adalah salah satu aku menyebutnya bookish bestie ya, bookish bestieku di Indonesia gitu. Aku benar-benar dekat sama dia, bahkan kami membuat kampanye literasi bersama dan juga sering ngobrol bareng dan bahkan dapat kerjaan dari Hestia gitu. Nah, dan aku ini yang paling happy nih, bisa dapetin buku gratis. Bahkan aku mendapatkan ebook dari Penguin di Amerika, publisher Penguin di Amerika. Itu gratis, aku tinggal bikin resensi buku aja. Dari Periplus aku dapet, bahkan aku membagi-bagikan buku dari Periplus. Kalau teman-teman ada yang mau buku gratis, boleh cek akun aku karena hari ini ada giveaway Eh, 2 tahun uh, Watasha Reads ya. Dan dari Gramedia, dari Bentang, Mizan banyak aku benar-benar dapat buku gratis untuk diresensikan ataupun untuk dibagi-bagikan ke teman-teman. Dan yang jelas meningkatkan skill karena aku berkarya setiap hari gitu. Lama-lama kan terasah ya skillnya untuk menulis, untuk ngambil foto estetik, untuk bikin caption, untuk bikin resensi buku gitu. Dan yang paling aku senang adalah benefitnya dengan ada yang aku bikin Instagram ini, aku bisa sharing pengalaman aku seperti hari ini ke teman-teman semua. Jadi benefit Bookstagram tuh banyak banget. Boleh next, Kak? Nah, ini aku menjadi pembicara di Festival Literasi Jakarta, itu yang di sebelah kiri atas, itu aku bersama dengan Hestia. Jadi Hestia saat itu menjadi MC-nya dan aku yang dijadikan eh, apa namanya pembicaranya saat itu gitu. Aku membicarakan bagaimana eh, hobi baca buku membuat aku mendapatkan beasiswa LPDP. Oh iya, tadi aku lupa bilang teman-teman, aku juga adalah seorang awardee LPDP tahun 2017. Jadi aku mendapatkan gelar masterku dari LPDP di University of Queensland. Nah, terus aku juga sharing-sharing banyak hal dengan teman-teman dan berkumpul bersama teman-teman yang begitu banyak yang sama-sama suka buku. Boleh next, Kak? Oke, nah jadi selain itu aku setelah setahun aku membuat Bookstagram, aku akhirnya bersama dengan salah satu bookish bestie juga ada namanya Bibil, akunnya @nabila_itsni. Kita berdua akhirnya mau membuat satu gerakan seperti yang dibuat Hestia di Jakarta, yaitu adalah Silent Book Club membaca senyap di yang Hestia bikin di Jakarta, aku pengen bikin di Bintaro. Jadi akhirnya aku membuat baca di Bintaro bersama dengan Bibil. Itu dia tadi networking ya teman-teman ya. Jadi aku kegiatannya itu ya membaca senyap, kita ngobrol santai, berjejaring dan juga kami sering bagi-bagi buku gitu. Boleh next Kak? Nah, ini yang tadi aku bilang, setelah akhirnya aku menjadi bookish bestie bersama dengan Hestia, kami berdua bikin kampanye literasi baca di mana saja. Mungkin teman-teman abis ini boleh ikutan ya, untuk di mini practice kita kan nanti ada nih. Nah, boleh tuh sekalian di posting dengan hashtag baca di mana saja juga ya. Jadi ini adalah kampanye sosial dengan tagar jelas hashtag baca di mana saja untuk ngajak teman-teman atau orang-orang di Indonesia itu membagikan pengalaman membacanya dimanapun, boleh di bengkel, di perpustakaan, di sekolah, lagi ngantri mungkin di bank gitu, ataupun bahkan lagi di tengah-tengah istirahat sekolah gitu. Nah, jadi kita pengen bikin orang-orang di Indonesia ini terbiasa untuk membaca di mana saja, seperti scrolling-scrolling handphone, dan juga selain itu kita ingin membuat orang-orang yang tidak membaca terbiasa untuk melihat orang-orang yang membaca di mana aja. Jadi nggak nyinyirin gitu teman-teman karena jujur memang ada ya orang-orang yang suka kayak ih baca buku lagi ngantri ngapain sih biar pinter gitu kayak pick me gitu padahal enggak ya teman-teman baca buku tuh sama aja dengan kita scrolling scrolling handphone kan kita baca juga ya kan kita kan bahkan lihat TikTok aja ada captionnya gitu jadi sebenarnya sama aja boleh next Kak ini aku kecepatan nggak ya ngomongnya gitu
Ntar bilang aja ketika ya kalau aku agak kecepatan. Oke, ini juga salah satu yang ini agak jualan ya aku ya sebenarnya. Jadi karena aku mencintai sekali buku, aku juga suka pernak-pernik buku gitu. Jadi ini salah satu benefit Bookstagram teman-teman. Aku akhirnya bikin small business, yaitu pernak-pernik bebukuan mulai dari ada di situ ada pelindung buku atau book pouch, lalu ada gantungan kunci, enamel pin, stiker yang paling banyak karena memang susah sekali mencari di toko oranye dan toko hijau gitu ya. Eh, Orang-orang atau toko-toko yang menjual barang-barang pernak-pernik buku gitu. Jadi akhirnya aku selain baca buku dan sharing buku, aku pun iseng bikin small business gitu. Kecil-kecilan aja teman-teman. Jadi ada sesuatu yang baru lagi yang aku lakukan karena Bookstagram. Boleh next? Nah, ini yang pasti sudah ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Kalau dari tadi kan aku ngomongin aku ya, pengalamanku, benefitnya apa, Bookstagram apa, aku udah jadinya ngapain aja gitu. Nah, ini dia yang malam ini kita pengen bahas nih teman-teman. Strategi ngonten bebukuan ala aku. Jadi di sini disclaimer ya teman-teman, ini benar-benar pengalaman aku, apa yang aku lakukan untuk Bookstagramku, mulai dari awal sampai sekarang, dan juga apa yang aku pelajari sepanjang jalan, aku sharing ke teman-teman. Jadi sebenarnya gimana sih strateginya tuh apa aja? Nah, ini bisa dibaca di sini. Apa aja sih yang bisa aku share di Bookstagram sebenarnya gitu ya. Terus tentukan tujuan kontennya dan target audiensnya. Lalu cari inspirasi alias research. Jadi riset, riset, riset gitu. Nah, yang terakhir mulai aja dulu gitu. Nanti lama-lama tahu kok Bookstagramnya atau kontennya mau buat apa dan buat siapa sih gitu. Kalau masih abu-abu ya gitu. Boleh next, Kak? Oke, ini dia. Jadi ini yang tadi ya, ini jadi kayak lebih ke tahapan ya teman-teman. Jadi aku tuh awalnya berpikir, apa sih sebenarnya yang bisa aku share ya dari Bookstagram ini selain resensi buku, selain foto buku aja yang aku bilang, aku lagi baca buku ini loh, atau quotes buku, apa ya yang bisa aku share gitu di Bookstagram aku. Nah, dan setelah itu, setelah aku berpikir apa kira-kira, nah, aku mulai tentuin, aku tuh sebenarnya pengen nulis buat siapa, tujuannya gimana, targetnya apa, terus aku mulai cari-cari inspirasi, scrolling-scrolling Instagramnya jadinya nggak luas gitu ya teman-teman, jadi lebih fokus, aku mau lihat-lihat Bookstagram di seluruh dunia gitu, dan akhirnya aku mulai. Oke, langsung Kak, next. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah cara yang aku pakai, yang mana juga aku mendapatkan ilmu ini juga dari Hestia, teman-teman. Hestia pun mendapatkan ilmu ini juga dari membaca. Jadi itu dia ya, ilmu itu memang bisa di-sharing dibagikan dan ini memang amat sangat berguna. Apa aja sih sebenarnya yang bisa aku share di Bookstagramku gitu. Mungkin teman-teman ada yang udah berpikir mau bikin Bookstagram atau mau kayak aku dulu memulai dari akun personal dulu, akun utama gitu ya. Akun yang sehari-hari kita pakai. Apa ya, aku mau ngapain ya gitu. Nah, ini yang bisa kita petakan terlebih dahulu. Kita bisa apa, kita sukanya apa, kita punyanya apa, dan kita percaya apa sih gitu. Kalau ini adalah jawabanku. Teman-teman mungkin boleh mulai berpikir ya dari sekarang ya kayak, aku bisa apa ya? Aku suka apa ya? Aku punya apa ya gitu. Dan aku percaya sama apa ya? Nah, kalau aku di sini aku bilang, aku menulis, memetakan diriku. Aku bisa apa ya? Aku bisa bahasa Inggris. Aku bisa public speaking. Lalu aku bisa edit foto estetik, teman-teman. Karena emang suka juga. Jadi aku agak bingung sebenarnya. Aku naruh di bisa apa di suka gitu ya. Aku belajar otodidak. Karena memang suka. Nah, harusnya aku taruh di suka kali ya. Tapi bisa. Karena belajarnya udah lumayan lama. Jadi suka. Jadi bisa gitu. Karena udah nggak skillful juga sih. Tapi udah biasa kali ya. Dan aku bisa apa komunikasi efektif karena memang S1 aku dulu D3 S1 komunikasi di UI dan juga di Mustopo lalu aku S2-nya ngambil community development teman-teman jadi memang sangat suka ya bertemu dengan orang-orang makanya aku bisa berkomunikasi dengan efektif, aku
orangnya ya teman-teman mungkin bisa lihat dari tadi aku bercerita ekspresif sekali. Aku nggak diam gitu ya, nggak nggak bisa aku orangnya nggak seperti itu gitu. Jadi eh, aku bercerita dengan ekspresif maupun lisan ataupun tulisan gitu. Nah aku suka baca, aku suka banget buku-buku bergenre fiksi sejarah dan fantasi Harry Potter teman-teman, dan juga koleksi buku. Aku suka pernak-pernik bubukuan itu dia, makanya tadi aku akhirnya membuat small business karena aku memetakan ini teman-teman. Dan juga aku suka meresensi buku, dan balik lagi yang tadi aku bilang aku people person, aku suka sekali berinteraksi dengan orang. Aku punya apa? Punya handphone gitu ya. Aku nulis di sini memang agak spesifik teman-teman, tapi handphone tuh handphone gitu ya. Karena kan kita foto sekarang cuma butuh handphone gitu. Aku ada iPhone, ada Kindle. Kindle itu adalah ebook, ebook reader, electronic book reader. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrolin soal itu juga ya. Aku punya aplikasi edit video yang memang aku bayar premium, tapi nggak cuma premium doang. Aku punya banyak sekali yang free juga. Aku punya buku-buku dari zaman sekolah. Aku punya pengalaman sekolah di Australia. Aku percaya inklusivitas, originalitas, yang mana no plagiarism. Dan aku percaya bahwa orang Indonesia tuh bisa suka baca loh jika menemukan bacaan yang tepat gitu. Dan aku juga percaya banyak pembaca di Indonesia. Nah, peta banyak pembaca di Indonesia ini, itulah salah satu yang membuat aku membuat kampanye baca di mana saja. Dan ternyata banyak banget teman-teman yang ikut kampanye itu, puji Tuhan banget. Mungkin habis ini teman-teman ada yang mau ikutan, yang memang suka baca kan, ngepost ya, baca di mana saja. Dan jadi kepercayaan aku itu menghasilkan ide-ide. Ini dia. Jadi apa yang kita bisa, kita suka dan kita punya dan kita percaya ini bisa menghasilkan ide-ide itu, teman-teman. Kayak dengan aku suka membaca, aku suka koleksi, aku suka koleksi buku. Jadi koleksi bukuku memang cukup banyak teman-teman. Jadi apa ya, aku bisa ngapain ya untuk jadi konten? Oh, aku bisa foto buku-bukuku zaman aku kecil misalnya. Aku bisa foto tumpukan buku yang warnanya oranye, warnanya kuning. Teman-teman bisa lihat di akun Instagram aku. Aku suka foto buku eh, yang covernya warnanya sama gitu. Nah, jadi dari peta ini kita bisa mulai berpikir, bisa jadi konten apa ya dari empat hal ini gitu. Boleh kita next? Mungkin teman-teman udah mulai berpikir nih, eh, Kak, ketika ini mau kita Q&A-nya di belakang aja atau sambil lalu? Mungkin di pertengahan juga boleh Kak kalau misalnya sahabat Kakak ada yang keburu ada pertanyaan nih keburu lupa nanti. Kalau misalnya ada yang mau nanya gitu ya, boleh juga sebenarnya kalau teman-teman ada yang mau bertanya. eh Apa namanya, langsung aja. Mungkin yang tadi kali atau kita lanjut dulu ya, apa ada yang Oke. mau nanya nggak ya teman-teman untuk yang sebelum yang tadi peta itu, mungkin boleh di previous dulu kali ya Kak, di back. Ada yang mau bertanya atau masih mikir nih kira-kira aku percaya apa ya teman-teman gitu, atau kayak masih bingung percaya itu maksudnya apa sih, atau aku suka game ada hubungannya nggak ya Kak? Ada hubungannya, jangan salah teman-teman. Karena ada buku tentang game yang bisa kamu cari. Dan aku punya salah satunya Tomorrow in Tomorrow gitu. Itu buku tentang apa namanya, game gitu. Nggak cuma itu, banyak sekali buku tentang game. Jadi itu kita bisa mencari inspirasi dari itu gitu. Atau kayak contohnya, aku percaya bahwa orang Indonesia bisa suka baca jika menemukan bacaan yang tepat. Maka dari itu, aku membuat Bookstagram teman-teman. Jadi aku bikin Bookstagram itu, aduh ini ntar harusnya ketujuan nih habis ini gitu ya. Jadi aku pingin orang-orang tuh melihat eh, apa buku-buku yang enteng gitu ya, yang dibaca, yang bisa dibaca siapa aja. Yang karena aku bacanya buku-bukunya juga bukan buku-buku yang berat. Ada sih buku yang tebal, tapi nggak sering. Aku bahkan jujur bahwa aku nggak gitu suka baca buku yang besar dan tebal. Kecuali Harry Potter, itu pun waktu aku masih kecil teman-teman. Mungkin aku seumuran teman-teman saat itu. Kita seumuran kok, sorry sorry salah ngomong. Jadi kayak, duh ketahuan nih nanti aku Katika. Jadi apa namanya, itu dia ya. Apa tadi kan? Oh ya, jadi aku jujur juga, aku pengen temen orang-orang tuh mendapatkan kayak rekomendasi buku yang enteng-enteng yang bisa dibaca kapan aja. Oke, next aja kalau kayak gitu. Berarti belum ada yang mau nanya ya teman-teman. Nah, yang kedua tadi menentukan tujuan dan target.
ini penting banget karena kalau enggak bisa luas banget yang kalau kita post gitu ya teman-teman ya. Bener-bener konten yang akan kita bikin tuh bisa luas banget. Tiba-tiba hari ini aku pakai bahasa Inggris, besok aku pakai bahasa Jawa, nextnya aku bisa karena mau resensi buku bahasa Arab, jadi pakai buku bahasa Arab gitu. Jadi pakai bahasa Arab kan bingung ya. Itu jadi kita bisa luas sekali gitu. Nah, penentuan tujuan dan target ini itu bikin kita punya batasan untuk eh, ide-ide liar kita setelah kita memetakan apa yang kita bisa, suka, punya dan percaya gitu. Jadi kak ini balik lagi, ini adalah tujuan dan target aku. Aku ingin berbagi resensi buku yang simple dan sederhana, buku-bukunya ya, tapi meaningful. Nah, aku juga ingin berbagi buku rekomendasi dan puji Tuhan banyak teman-teman aku yang tadinya nggak suka baca, akhirnya karena tahu aku punya Bookstagram gitu ya, mereka nanya kayak, Tas, gue baru mau mulai baca, boleh nggak gue minta masukan buku fiksi yang nggak lebay, nggak romance, tapi enteng, tapi ada meaningnya gitu. Nah, aku bisa tuh kasih di situ. Jadi seneng banget kalau udah ada yang nanya. Nah, aku juga senang berbagi foto-foto estetik. Aku orangnya nggak terlalu suka selfie, teman-teman. Kalau difotoin orang senang, tapi kalau selfie enggak. Jadi memang aku lebih senang foto estetik tuh objek gitu, benda. Nah, jadi ya inilah aku pengen berbagi foto-foto koleksi bukuku secara estetik gitu. Tapi estetiknya pun bahkan aku nggak pakai kayak satu filter yang sama gitu, nggak pakai. Aku nggak mau terbeban dengan itu semua. Oh iya, aku lupa bilang bahwa Bookstagramku adalah proyek happy-happy. Aku selalu bilang apapun yang aku lakukan yang berhubungan dengan buku adalah proyek happy. Jadi kalau sesuatu yang mau aku lakukan, entah ngonten, entah sharing seperti ini gitu ya, entah bikin klub buku seperti tadi, baca di Bintaro, jika kolaborasinya dirasa sangat membebani, bikin aku nggak happy, atau konten bukunya bahkan juga terlalu berat bikin aku nggak happy, aku akan stop. Karena aku punya prinsip semua yang berhubungan dengan buku itu adalah hobi aku dan itu adalah sesuatu yang membuat aku happy. Jadi apapun yang aku lakukan harus happy. Dan aku berharap teman-teman juga kalau mau buat konten, walaupun nantinya berharap untuk konten itu bisa menjadi mata pencarian gitu ya. Semoga bisa teman-teman, pasti bisa aku yakin. Tapi aku pengen banget teman-teman punya di hati gitu paling nggak prinsip untuk memulai dengan happy-happy. Jadi membuat dengan happy karena apapun yang kita buat dengan hati yang gembira teman-teman, aku percaya hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Nah, jadi aku juga pengen Bookstagramku jadi jurnal baca pribadi. Terus aku pengen berteman dengan orang dari seluruh dunia. Ini adalah alasan kenapa aku menggunakan bahasa Inggris di Bookstagramku. Semua captionnya aku pakai bahasa Inggris kecuali jika aku berkolaborasi dengan teman-teman seperti dengan teman-teman untuk hari ini nih kan captionnya kan bahasa Indonesia, jadi it's okay gitu. Nah, saat aku juga berkolaborasi dengan sempat dengan MRT saat itu dengan Urun Daya Kota menggunakan caption bahasa Indonesia it's okay no problem, tapi 90% mungkin ya 95% mungkin aku menggunakan bahasa Inggris karena apa? Karena aku ingin punya teman yang suka baca buku dari seluruh dunia. Dan puji Tuhan aku punya teman, beberapa teman dekat yang sering banget ngobrol di DM itu dari Australia, dari Amerika, dan juga dari Filipina. Itu gemes banget, kita suka ngobrol, bener-bener suka ngobrol buku di DM. Siapa tahu kalian juga bisa. Ya nggak? Makanya jadi harus punya tujuan ya, karena aku bertujuan itu, makanya aku pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau teman-teman tujuannya mau, eh, aku pengen eh, apa namanya menumbuhkan literasi di Jogja misalnya. Ada yang dari Jogja mungkin teman-teman. Nah, terus aku pengen bikin Bookstagram yang lain daripada yang lain pakai bahasa Jawa. Go ahead bikin gitu. Itu wah, kalian bahkan bahkan punya niche sendiri, bahkan punya apa namanya? Unik ya, sesuatu yang unik dari Bookstagram kalian. Pasti banyak yang mau ngajak kolaborasi tuh kalau kayak gitu. Gitu. Tapi ingat bikinnya sesuatu yang dibikin dengan hati, balik lagi dengan happy, itu nantinya akan mendatangkan hal-hal yang membahagiakan juga kok. Jadi jangan, aduh kok aku udah bikin gak ada yang ngajak kolaborasi ya. Jangan kayak gitu sih menurut aku ya. Gitu. Nah, aku juga suka memberi tips trik membaca. Untuk target juga
seperti yang tadi penikmat foto estetik di IG. Nah, jadi kenapa aku baru menyadari setelah 2 tahun ternyata likes aku terbanyak itu di foto-foto buku estetik dibanding bahkan dibanding resensi buku, dibanding reels. Jadi aku akhirnya mengetahui bahwa wah pas banget nih targetnya orang-orang yang memang juga suka foto-foto buku agak cakep-cakep dikit gitu ya di Instagram gitu. Mungkin seger kan ngeliatnya karena aku juga seger banget kayaknya ngeliat buku-buku yang di foto cantik gitu. Jadi eh, setelah itu gimana ya caranya biar resensi bukuku tetap banyak yang baca gitu ya, tetap banyak yang like, fotonya estetik juga, tapi resensi buku captionnya gitu teman-teman. Mungkin boleh next. Nah, ini ya. Kenapa menentukan tujuan dan target? Karena memberikan guidance. Jadi batasan ya teman-teman pada saat kita mencari ide dari peta kita tadi. Bisa, suka, punya, dan percaya. Menentukan isi konten Instagram kita jelas dan membuat konten kita dapat dinikmati oleh khalayak yang tepat. Jadi makanya aku bisa punya teman-teman dari banyak negara yang lain karena aku pakai bahasa Inggris. Jadi orang Indonesia pun happy bisa membacanya, tapi orang dari luar negeri pun bisa akhirnya berteman dengan aku. Boleh next, Kak? Nah, ini dia contoh konten yang ini konten-konten aku, teman-teman. Eh, jadi yang paling kiri ini yang pertama adalah foto estetik dengan caption sederhana. Jadi itu yang tadi aku bilang ya, likes paling banyak di sini aku nggak ngasih lihat lagi likesnya. Mohon maaf teman-teman. Lupa dinyalain dulu sebelum di capture. Sorry. Jadi eh, ini likesnya banyak banget karena estetik gitu. Karena happy terlihatnya, eh, bukan cuma bukunya aja tapi aku pakai props yaitu laptopku dan juga sekalian jualan teman-teman itu kan ada ada produk aku, produk Mata Syarits juga gitu. Em, dan captionnya sederhana aja, tapi likesnya banyak sekali gitu karena balik lagi karena khalayaknya adalah teman-teman yang senang buku-buku foto-foto buku estetik gitu. Mungkin juga mencari-cari rekomendasi kan ya gitu. Nah, di sini aku bikinnya nanti aku juga akan kasih tips untuk foto estetik, caption dan juga apalagi satu ya lupa nanti kita lihat. Nah, jadi captionnya nih aku bilang gitu, aku ngapain sih? Dan ini beneran aku lagi ngapain gitu ya. Aku lagi memulai Sabtu pagiku dengan eh, aku baca buku sebentar di coffee shop, lalu aku planning untuk aku mau ada short trip gitu. Udah gitu aja, ternyata likes-nya banyak. Nah, yang kedua ini resensi buku berbahasa Inggris. Jadi eh, aku berusaha sekali agar fotonya tetap terlihat estetik gitu ya. Kan balik lagi, estetik itu subjektif ya teman-teman ya. Eh, jadi menurut aku estetik, menurut kalian enggak. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kesukaan kita juga. Nggak usah ngikutin orang lain. Tapi nanti abis ini ada tipsnya, tenang aja. Gitu. Tapi ini aku berusaha untuk menampilkan foto yang baik gitu ya. Dengan resensi berbahasa Inggris. Nanti aku juga, oh aku ingat tadi tipsnya caption, foto estetik sama resensi buku nantikan. Nah, yang ketiga ini adalah resensi buku dengan foto buku yang estetik. Itu yang tadi aku ceritain karena gimana caranya biar resensi buku aku likes-nya juga banyak. Oh, fot- fotonya harus tetap estetik gitu. Nah, jadi yang ini, yang ketiga ini fotonya aku saat aku jalan-jalan kemanapun aku selalu bawa buku teman-teman. Eh, Entah buku yang lagi aku baca, ya, buku yang aku baca selalu aku bawa sih. Tapi aku juga suka bawa beberapa buku lainnya kalau lagi bawa kendaraan. Kalau misalnya bawa enggak apa cuman naik kendaraan umum sih jarang ya karena berat-berat gitu. Jadi bawa satu aja. Boleh next Kak Tika? Nah, ini adalah bagaimana cara aku mencari inspirasi atau research. Ini teman-teman, ini sungguh buat aku, ini benar-benar yang aku lakuin sampai detik ini. Dan ini easy banget untuk diikutin teman-teman. Yang pertama, siapa sih yang nggak suka scrolling konten? Ayo, nggak ada ya. Kayaknya zaman sekarang nggak ada yang nggak suka scrolling, entah Instagram, TikTok, apapun itu ya. Nah, ini sekarang kita nih arahkan nih scrolling kontennya nih kan pengen ngonten kreatif soal buku, kita arahkan kontennya dengan cara
search dengan hashtag yang berhubungan dengan bukuan. Book lover, bookish, bookstagram Indonesia, resensi buku, book fotografi, book review, you name it, semua hashtag yang ada hubungannya dengan buku. Kalau ini kan aku pakai bahasa Inggris nih banyak kan. Pakai bahasa Indonesia juga banyak banget teman-teman. Foto buku, buku estetik, buku apa resensi buku ada deh. Review buku itu bahasa Inggris. Apalagi ya? Aku tuh suka follow, oh bahkan aku nge-follow giveaway buku gitu. Jadi kalau ada yang mau buku gratis kan suka muncul. Nah, jadi scrollingnya tuh kayak diarahin gitu loh teman-teman biar kita punya banyak inspirasi. Nah, ini yang kedua adalah ATM, ini adalah strategi yang aku happy banget untuk aku lakuin. Tapi teman-teman tolong banget digarisbawahi ini bukan plagiarism. Dan jangan jadi plagiarism, teman-teman. Ya, jangan plagiat. Jadi ATM adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi kita setelah tadi scrolling-scrolling, kita amatin kan, oh ternyata Kak Tasya ini kalau foto buku tuh bagusnya di luar ya, bukan di dalam kamar ya. Ternyata di luar tuh cantik-cantik ya warnanya misalnya ya. Terus hmm, cobain deh, aku ini deh apa namanya foto buku di depan pagar misalnya atau di deket jendela gitu. Nah, ditiru kan, tapi kan bukunya berbeda, tempatnya berbeda, angle-nya berbeda. Nah, lalu dimodifikasi. Jika teman-teman melihat yang diamati adalah captionnya, teman-teman harus melihat hanya ya, ini mohon banget, bukan kata per kata, tolong, tapi hanya dilihat apa namanya kerangkanya. Paragraf satu Kak Hestia nulis apa ya? Oh, ternyata paragraf satu quotes dari bukunya. Oke, aku mau deh quotes dari bukunya juga deh gitu. Kerangka kedua, jelasin bukunya apa. Oh, jelasinnya gini, tapi bukannya kalau Kak Hestia nulisnya, buku ini adalah buku yang sangat baik. Terus kamu juga nulisnya gitu. Cuma diganti, buku itu adalah buku yang sangat baik. Nggak gitu ya, teman-teman. Tolong. Jadi, kita harus menghargai karya orang lain karena kalau tidak siapa yang akan menghargai karya kita gitu kan. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi bukannya plagiat tapi kita lihat kerangkanya lalu kita modifikasi gitu. Nanti kita menemukan style kita sendiri. Ke setelah 2 tahun aku bahkan di tahun pertama udah tahu style aku bikin resensi buku seperti apa karena nulis terus gitu. Oke, yang habis itu riset tren. Nah, riset tren nih ya. Ini gampang banget sebenarnya. Kamu tinggal follow akun-akun Bookstagram yang menurutmu sesuai dengan kesukaan kamu. Nanti kelihatan nanti kelihatan tren-tren yang sedang muncul tuh apa gitu ya, teman-teman. Sorry. Nanti misalnya lagi tren eh, buku apa ya? Sejarah gitu. Wah, ikutin nih gitu. Pokoknya kita harus riset. Kira-kira aku pengen baca buku sejarah tapi nggak mau yang tiba-tiba Gajah Mada gitu misalnya ya susah banget Majapahit gitu. Jangan teman-teman, karena ada kan yang namanya fiksi sejarah. Nah, fiksi sejarah itu gimana pun judulnya fiksi, tetap dia dasarnya itu sejarah. Jadi carilah buku fiksi sejarah kayak gitu teman-teman. Nah, ini ikuti tantangan, challenges dan tag. Ini adalah favorit aku banget sampai detik ini karena banyak sekali di Instagram Bookstagram yang bikin challenge, reading challenge. Salah satunya baca di mana saja itu, walaupun judulnya kampanye literasi itu adalah sebenarnya book challenge ya, reading challenge untuk baca di mana aja gitu. Nah, kalian bisa ikutin tuh teman-teman. Jadi kalian bisa nyari monthly wrap up nih, maksudnya dalam 1 bulan apa sih yang kita baca? Kalaupun cuma satu, it's okay, sharing aja gitu kan namanya juga kita baru memulai gitu. Nah, ini kalian bisa lihat juga banyak sekali apa namanya konten-kontenku yang aku eh, kontenku yang sebenarnya adalah book challenge gitu, tantangan-tantangan. Tantangannya macam-macam. Ada yang tadi aku cerita juga karena aku punya nih kan peta, balik lagi ke peta yang tadi ya. Aku punya koleksi buku. Nah, ada tantangan berwarna, buku dengan cover berwarna yellow, kuning gitu. Jadi apa namanya? Book cover challenge gitu. Terus ntar ada hashtag lagi yellow book cover gitu. Nah, udah. Jadi buku-buku itu aku ambil yang warna kuning, aku cari yang covernya warna kuning semuanya, aku foto, lalu
eh, apa namanya jadi konten teman-teman, dan untuk captionnya itu bisa macam-macam. Nah, nanti aku akan jelasin lagi gimana captionnya kalau menurutku ya. Tapi biasanya aku akan bercerita apa aja sih buku kuning yang aku punya, dan aku akan cerita sedikit atau aku kasih rating. Buku ini ratingnya 3 dari 5, 4 dari 5 gitu. Jadi aku akan menjelaskan buku apa aja yang ada di dalam foto itu. Nah, ini yang tadi aku juga udah bilang, selanjutnya follow para penerbit buku, toko buku, penulis favorit, bahkan bookstagram favorit kamu, dan interaksi dengan komunitas bookstagram lain yang balik lagi sesuai dengan style yang kamu senangi. Nah, ini di bawah nih, kalau teman-teman bisa lihat nggak yang di bawah ini tulisannya? Nggak kelihatan ya, Kak Tika ya kayaknya ya? Nah, betul. Jadi jangan lupa teman-teman yang tadi di scrolling konten, riset, ATM, tantangan challenge, di save yang rapi di folder IG. Kan kalau di save kan bisa bikin foldernya. Kayak aku punya adalah folder book challenge. Itu yang aku save-save book challenge aku taruh di situ semua. Jadi nggak harus hari ini juga aku bikin kan, bisa sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu. Dan apa namanya? Konten-konten yang foto-foto yang cantik. Oh, ternyata kalau di library bagusnya fotonya dari sudut mana nih? Aku save, aku bikin apa namanya referensi foto estetik gitu. Jadi dibikin foldernya itu pasti akan memudahkan kalian nextnya saat berpikir mau bikin konten apa. Boleh next tuh, Kak? Nah, ini dia sumber inspirasiku, teman-teman. Apakah terbaca? Ini dia Kak Hestia, HZ Boy 1906. Kak Hestia ini adalah Sang Duta Baca Jakarta 2023 dan juga Bukis Besti aku. Dan sampai detik ini resensi buku dia masih menjadi favoritku, dan konten-kontennya juga simple, menenangkan tanpa tekanan gitu. Kalau ngeliat tuh happy gitu kayaknya ya. Yang kedua ini One Chapter a Day, ini Jen. Dia yang tadi aku bilang aku punya teman dari Filipina. Ini kita suka ngobrol soal buku-buku nih. Ini si Kak Jen ini, Kak Jen. Eh, iya sih Kak Jen sih, aku manggilnya Kak sih. Nah, yang kedua ini Melody. Dia dari New Zealand. Eh, aku suka banget foto-foto estetik dia. Bener-bener bagus banget. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, ini dia, itu yang sebelah kiri itu buatannya Kak Hesti. Fotonya gitu aja tapi cantik kan, kayak karena warna-warni, terus dia fotonya itu kan bukunya tentang bookstores, terus habis itu dia fotonya di deket apa rak buku gitu, kayak pas gitu, nggak susah teman-teman sebenarnya gitu. Nah, itu resensi buku dia. Lalu Kak Jen ini lihat, aku senang banget orang-orang yang menghargai buku-buku yang sudah menguning, karena menurutku itu adalah penuh histori gitu ya kayaknya ya. Jadi Kak Jen ini salah satu juga. Kak Jen aku kenal banget kayaknya Kak Jen. Si ini One Chapter a Day ini dia suka foto-foto buku-buku juga yang sudah kuning gitu. Cantik, 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 dan bagus banget. Kalian bisa lihat postingannya dia gitu ya. Nah, ini yang ketiga Books on the Runway. Fotonya tuh flat lay-nya dia, tapi sebenarnya no effort juga gitu teman-teman. Pakai sepatu dia lah, buku dia, propsnya tuh nggak perlu beli, pakai apa yang dia punya gitu. Mungkin ya kalau kita lihat apa yang dia punya bagus-bagus ya. Tapi teman-teman, kita bisa lihat nggak usah yang bagus, tapi barang-barang favorit kita jadiin props. Kita nggak perlu eh, kalau ada dananya untuk kita beli props, it's okay, go ahead beli gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, gunakan apapun yang ada di sekitar kamu. Misalnya nih aku punya contoh, aku punya pulpen bentuknya gini, kelihatan nggak ya? Lah kayak skincare ditutup. Ini eh, ini bisa jadi props gitu di buku kuning tadi karena cocok kan. Nah, jadi itulah kreativitas kita di di asah di situ. Boleh next, Kak? Nah, ini sebenarnya yang paling penting. Yuk kita mulai dulu gitu. Mulai dulu aja ditulis, mulai dulu aja difoto, mulai aja dipikirkan paling tidak, lalu ditulis yang tadi pemetaan untuk kita, apa yang bisa kita taruh di konten kita gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting saat nanti kita sudah memulai konsisten, pelan-pelan. Ingat, tetap happy ya, harus tetap happy, tapi konsisten. Misal, bikin
Pokoknya sebulan minimal aku bikin 5. Wah, itu udah oke. Pelan-pelan banget. Karena aku juga adalah, balik lagi, aku tidak mau Bookstagramku menjadi kayak tugas kuliah gitu ya teman-teman ya. Secara tugas kuliah kan capek ya, kayaknya setiap minggu ada gitu. Walaupun aku sekarang pemberi tugas kuliah, tapi maksudnya kan tetap aja nyebelin ya gitu. Kadang aduh banyak banget numpuk gitu. Aku nggak mau Bookstagramku menjadi seperti itu. Jadi aku eh, punya batasan juga pada diriku sendiri. Aku mau pokoknya minimal seminggu 2 kali. Tapi kalau memang tidak bisa saat itu karena banyak hal, ada misalnya kerjaanku lagi banyak sekali, atau ada aku memang sedang banyak pergi, aku nggak stres teman-teman. Jangan dibikin stres kayak, ya aku nggak ngepost, aku nggak ngepost, nggak. Walaupun memang kalau ngomongin algoritma nanti akan berkurang ya, berkurang teman-teman yang nge-likes apa tuh memang ada sih. Aku sejujurnya aku nggak sampai detik ini di 2 tahun aku punya Bookstagram memang aku karena proyek Happy Happy aku tidak ingin fokus dulu kepada algoritmanya. Aku mau fokus ke tujuan aku yang tadi aku tulis itu. Aku pengen sharing dulu gitu. Oke, next Kak. Nah, ini dia tips resensi buku ala aku, ala Watasha Reads. Jadi, jangan tiba-tiba, aku ini disclaimer ala aku, pokoknya semuanya ala Watasha Reads gitu. Jadi, aku sharing pengalaman aku karena jangan, aku takutnya tiba-tiba tuh ada teman-teman yang kayak, Kak, aku baca buku, baca textbook soal, baca textbook bahasa Indonesia, katanya resensi buku harus A, B, C, D, E, F, G. Kok kata sih jauh banget ya gitu. Tolong, jangan disalahin aku. Itu berbeda teman-teman. Kalau kalian mau pakai yang itu nggak apa-apa banget. Kalian bisa mengikuti itu. Bahkan kalau kalian mengikuti textbook itu ya, kalian bisa bikin resensi buku di media, di website, bahkan untuk blog kalian. Karena kan kalau resensi buku di blog, kalian bisa nulis berapa ribu kata pun kan. Sementara kalau di Instagram kan eh, kepanjangan sedikit orang udah scrolling aja gitu ditinggalkan. Nah, ini dia. Jadi ini eh, formula asik, formula yang aku coba terapkan setelah 2 tahun ini. Jadi aku selalu memberikan nilai rating dari 5, bisa 2,5, bisa 3,5 gitu, bisa 1. Tapi sejauh ini yang 1 ada nggak ya? Aku lupa deh. Kayaknya nggak ada deh yang 1 karena aku tidak ingin sebenarnya balik lagi. Aku menghindari untuk kan kalau 1 tuh kayaknya agak gimana gitu ya, nggak menghina sih sebenarnya karena nggak cocok aja mungkin bukunya sama aku gitu kan, karena buku itu selalu punya pembacanya masing-masing. Aku sangat percaya dengan itu. Wah, harus aku tulis di pemetaan. Jadi buku itu punya pembacanya masing-masing, jadi aku eh, tidak mau eh, menulis yang nih buku jelek banget gitu, nggak. Jadi yang 1 tuh kayaknya nggak, aku nggak nge-share deh gitu. Jadi aku bikin rating, tuliskan kesan pertama. Aku sering sekali nulis kesan pertama dulu saat selesai baca buku ya. Mungkin aku bisa, jadi aku memulai kayak kalau dalam bahasa Indonesia tuh, gila, selesai baca buku ini tuh rasanya kurang oksigen karena nahan napas. Lagi baca buku thriller, nah gitu loh. Jadi aku memberikan kesan pertama gitu. Aku sering seperti itu, tapi balik lagi ini nggak kaku. Aku bisa juga ngasih quotes terbaik dari buku itu untuk mulai gitu ya. Tapi biasanya ini yang aku kalau udah males mikir, aku pakai ini. Kesan pertama cuman 2-3 kalimat pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Jelasin aja. Ketika adalah seorang mahasiswa ini yang sedang mencari kitab suci misalnya itu. Ke barat gitu. Saya udah gitu. Jadi nggak usah panjang-panjang teman-teman. Nah, terus highlight atau fokus gitu ya. Apa aja sih yang kamu suka dari buku itu? Karakternya gimana sih? Ih, karakternya tuh jelasin karakternya bici banget, dapat banget deh. Sampai gue kesel baca tau nggak? Tuh kalau kita kesel baca karakter buku berarti berhasil autornya. Penulisnya itu berhasil, teman-teman. Gitu. Kayak, ini orang lama banget sih. Berhasil dia. Karena karakternya emang lama biasanya gitu, teman-teman. Nah, kalian bisa tulis itu. Scene-nya apa? Misalnya scene saat Katika akhirnya bertemu muka dengan Kak Tasya. Kamu suka nih karena itu memberikan apa namanya kesan yang wah akhirnya mereka deket. Gitu boleh juga. Jalan ceritanya seperti apa? Penulisannya, apakah nulisnya ada buku yang nggak ada paragraf ya, teman-teman? Udah pernah lihat belum? Aku ada salah satu, aduh di belakang lagi, salah satu buku favoritku, judulnya Prophet Song, baru memenangkan Booker Prize tahun 2023.
eh, buatan yang menulis adalah Paul Lynch, Prophet Song. Itu gak eh, kayak satu chapter tuh cuman ada 3 paragraf, yang mana tuh kayak satu paragraf tuh kayak 4 halaman gitu teman-teman. Itu gila banget, nggak ada paragrafnya. Tapi itu yang membuat aku nggak napas pas baca, jadi aku lebih ngerasain gimana deg-degannya kondisi di buku itu. Wah, keren banget. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari perspektif berbeda-beda ya. Terus berikan juga penilaian jujur. Apa sih yang nggak kita suka? Tapi gunakan bahasa yang baik. Hindari, pokoknya tolong banget hindari menghina buku atau penulis. Karena sekali lagi aku ingetin teman-teman, penulis itu, buku itu ada pembacanya masing-masing. Misalnya ada temanku suka banget Terelia, tapi ada yang nggak suka. Jangan malah jadi book shaming. Book shaming adalah ngata-ngatain yang berhubungan kayak bullying gitu ya. Ngebully tapi ngebully buku gitu. Kayak body shaming, body yang dikata-katain kan badan kita. Kalau ini buku dan kecintaan kita sama baca gitu. Jangan sampai ngata-ngatain kayak, ih Harry Potter, buku bocah masih dibaca. Jangan, tolong saling menghargai, kita mulai dari konten kita. Nah, gunakan bahasa yang baik saat memberikan penilaian jujur yang nggak kamu suka. Misalnya, contohnya seperti tadi aku bilang, eh gimana ya? Buku ini romansnya menurutku, nah bisa bilang gitu, agak terlalu banyak. Sementara aku kurang suka romance. Nah gitu loh, kamu nggak suka kan? Tapi bukannya gini, ah bukunya kebanyakan romansnya, jadi menye-menye. Kayak gitu. Sebaiknya hindari seperti itu. Buatku ya, aku punya prinsip itu soalnya. Boleh next. Ini tips resensi buku ya teman-teman. Nah, ini tips foto estetik. Ini juga aku sempat bikin workshop ala-ala soal foto estetik sama temen dari Baca Bareng Tangerang. Namanya Kak Cynthia. Tuh Kak Cynthia juga salah satu inspirasi aku banget kalau bikin reels. Kak Cynthia itu reelsnya bagus sekali. Nah, tips foto estetik ini yang nomor satu nih adalah kuncian aku. Kuncian aku. Aku tidak pernah, bukan tidak pernah. Aku amat sangat jarang sekali, nah tuh lebay banget ya pokoknya. Amat sangat jarang sekali menggunakan foto menggunakan lampu. Aku foto selalu mencari waktu-waktu, kalau nggak pagi, siang, sore, di dekat jendela. Karena cahaya ilahi adalah cahaya yang paling indah di muka bumi, teman-teman. Jadi itu kalian bisa lihat di foto yang aku jadiin contoh ini semuanya aku foto dekat dengan yang di belakangnya yang belakangnya dinding itu benar-benar samping jendela aku sebelah sini sebenarnya. Sebelah kananku ada jendela. Nah, eh, yang bawah juga karena ruanganku yang isinya buku-buku ini memang jendelanya besar sekali, jadi aku foto selalu di dekat situ. Nah, yang di kafe-kafe ini aku selalu foto dekat jendela ataupun yang ada pohon-pohonnya itu di outdoor. Karena cahaya alam itu benar-benar membuat eh, tone foto kita bagus sekali. Nah, hindari cahaya langsung kecuali kalian mau bikin kayak apa namanya ya, shade-shade gitu. Kayak yang di atas kiri itu kan ada kayak shade tapi kan nggak langsung ya. Cuman kalau misalnya langsung ke sentrong gitu biasanya bukunya nggak kelihatan teman-teman. Sayang gitu ya. Nah, latar belakangnya sederhana tapi menarik. Aku senang banget sebenarnya. Aku sampai beli kain linen 2 meter khusus buat foto-foto buku karena aku nggak bisa kayak karena banyak bookstagram yang menggunakan selimut em, apa namanya spray gitu ya. Nah, spray dan selimut aku yang estetik gak banyak. Satu dua aja gitu. Jadi aku lebih baik beli kain semeter. Tapi nggak perlu beli teman-teman, karena sebenarnya bisa kita pakai adalah salah satunya ya. Selain spray itu teman-teman, kita bisa pakai sofa kita, kalot polos ya. Dan kita bisa pakai selimut yang polos atau bahkan handuk polos. Itu cantik banget handuk tuh. Aduh, cantik banget deh kalau handuknya polos putih gitu ya. Merah, marun, pink aja tuh lucu. Apalagi kalau bukunya putih. Jadi dibikin, nah ini kan aku bikin di sini ada tips, poin 1, 2, 3, 4 warna kontras. Nah, tuh bagus tuh. Kalau pink
coba, tapi jangan di bawah lampu ya, tetap di matahari gitu. Terus selalu gunakan props yang ada aja. Kalau mau beli silakan, tapi yang ada itu jauh lebih berharga buatku. Karena aku punya prinsip berkaryalah dari keterbatasan. Jadi kita nggak perlu beli dulu untuk berkarya, tapi berkaryalah dari apa yang kita punya. Terbatas memang yang kita punya, tapi dari situlah kreativitas kita terasah, teman-teman. Jadi berkaryalah, gunakan props dari keterbatasan di rumah kita. Kalau memang punyanya cuman pulpen-pulpen, pakai aja pulpennya gitu. Kenapa enggak? Daripada enggak ada, ya kan? Jadi gimana caranya pulpen yang kita punya bisa menjadi props cantik untuk buku kita. Jadi ingat teman-teman, berkaryalah dimulai dari keterbatasan kita. Simetri dan garis ini kayak yang aku di atas kiri itu, gimana caranya biar apa namanya lurus. Nah, tapi kan sekarang udah banyak edit-edit foto kan, Visco, Snapseed dan sebagainya. Itu kalau agak miring-miring dikit dilurus-lurusin dulu lah, jangan langsung diposting gitu aja sih sebenarnya. Nggak perlu yang gimana-gimana kalau angle tuh. Yang penting agak diedit-edit dikit tapi bijak. Nah, ini edit foto dengan bijak. Salah satunya filter karena kebanyakan pakai filter terus jadinya malah gedebak gitu ya. Agak kurang gitu. Nah, itu sayang banget. Oke, next. Wow, kita sudah jam segini. Ini dia tips menulis caption. Menurutku, pengalaman aku ala Watasha Ritz. Kayak seperti tadi, saat foto yang hari Sabtu tadi, yang aku jadikan contoh, itu fotonya estetik, tapi kan captionnya bingung ya. Apa ya kalau fotonya kayak gini? Salah satu yang bisa kita tulis itu sebenarnya quotes buku. Nggak apa-apa, nih nggak ada gitu. Nanti aku berikan beberapa bonus ide juga sebenarnya. Tapi kalau yang aku lakukan untuk yang di hari Sabtu itu, aku kan ngapain kan? Aku bilang, aku saat itu sedang di coffee shop memulai hari Minggu, hari Sabtu pagiku dengan baca buku dan juga planning short trip aku. Nah, jadi itu ada di poin apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi ini nih poin-poin yang bisa kita jadikan ide untuk kita nulis caption, mau pendek, mau panjang, terserah. Rasakan, contoh, aku nulis, aku memfoto bukunya Haimin Sunim. Kalau ada teman-teman yang tahu, pokoknya bukunya tuh menenangkan hati ya. Salah satunya judulnya eh, The Things The Things You Can See Only When You Slow Down. Itu aku bilang, aku baca buku ini membuatku kayak lagi duduk di pinggir pantai, tenang, hanya mendengar deburan ombak. Nah, gitu. Itu bisa jadi caption, teman-teman. Tapi jangan over juga, gitu. Tapi intinya poin ini yang bisa kita mulai untuk jadikan caption. Kayak kita mikirin, se sederhana, kita mikir, bulan depan bisa beli buku nggak ya? Misalnya gitu kan. Itu bisa jadi caption loh teman-teman. Misalnya kamu ngefoto buku yang lagi kamu baca, cekrik gitu ya, kayak foto, terus kamu bikin. Tadi setelah baca buku ini, kepikiran, abis ini bukuku habis lagi yang bisa dibaca. Bulan depan bisa beli buku nggak ya? Padahal lagi banyak banget nih pengeluaran. Nah, biasanya aku eh, menyelesaikan captionku dengan pertanyaan. Ini boleh dicatat teman-teman, kayaknya aku lupa nulis. Pertanyaan untuk engage ya, agar audiensnya membalas gitu. Pertanyaannya bisa ditulis, menurut kalian aku minggu depan nabung beli buku nggak ya? Nah, gitu-gitu aja. Atau kalian punya tips nggak biar aku bisa nabung buat bulan depan aku bisa beli buku. Nah, itu cuman bermulai dari apa yang lagi kita pikirin. Dapat teman-teman, mungkin kita bisa next dulu karena kita ada mini practice ya. Nah, ini dia. Teman-teman, kalau misalnya kita mini practice dulu atau pertanyaan dulu mini practice ya, Kak ya? Kayaknya ya. Ya, hanya praktis dulu aja, Kak. Oke, kita bikin mini practice ini yang pertama isi bersama nih. Jadi teman-teman kalau yang nggak nyiapin pulpen ataupun kertas, it's okay, ada handphone, kalian bisa bikin, bisa suka punya dan percaya kalian buat apa ya yang aku bisa, apa yang aku suka dan apa yang aku punya, serta apa yang aku percaya. 5 menit ya kak ya, gitu. Mulai dari sekarang boleh langsung teman-teman.
kita sambil ngobrol-ngobrol juga Katika. Mungkin Katika ada pertanyaan dari yang tadi atau bisa kita back kali ya ke em, slide yang bisa suka punya dan percaya. Jadi mungkin teman-teman ada yang lupa tadi apa ya percaya apa isinya ya. Oh kata Tasya isinya itu. Oke oke aku bisa isinya kayak gitu juga kayaknya gitu. Nah ini dia. Oke. Jadi kalian bisanya apa ya gitu. Kalian sukanya apa ya? Aku Kak Katika deh. Coba Katika. Ayo kita ngobrol sedikit mungkin. Oh, boleh, boleh. Kalau Oh, kalau suka mungkin Katika sukanya apa misalnya yang Katika tadi kepikiran nih pas ngeliat ini gitu. Satu aja. Apa ya? pribadi sih sukanya tuh buku-buku yang relate sama kehidupan sehari-hari gitu sih. Mungkin kayak romance atau mungkin tentang, tentang mental health itu aku juga suka sih. Apa? Sorry? Tentang mental health sih, Kak. Oh, nah, suka buku-buku mental health, ya kan? Nah, dari situ, ntar dulu, ntar dulu, tulis dulu. Suka Eh, buku-buku mental health. Nggak cuman suka buku ya, teman-teman. Kalian suka yang lain-lain juga boleh, gitu. Kayak ini aku tulis, aku people person, gitu. Aku suka berinteraksi dengan orang. Tulis aja. Karena itu semua bisa menjadi landasan dari ide awal kamu ngonten, gitu. Apalagi Kak, punya apa ya yang kira-kira bisa ditulis nih di sini Kak Tika? kalau punya, aku bakal tulis handphone juga sih, Kak. Karena aku kan Ya kan? sering beberapa kali bikin konten juga lewat HP gitu. Hmm. Aku mungkin punya beberapa aplikasi juga yang udah pernah aku pakai juga. Jadi aku terbiasa pakai misal Canva atau mungkin Hmm. kalau video tuh biasanya aku pakai CapCut gitu-gitu. Jadi CapCut, itu ya. sih benar. Tuh teman-teman bisa ditulis. Aku punya CapCut, aku bisa Canva, bisa Canva juga boleh ditulis loh teman-teman. Bisa bikin poster di Canva gitu. Spesifik aja, nggak apa-apa gitu. Karena Canva adalah sahabatku. Aku bikin ini di Canva semua teman-teman. Itu udah kayak emang zaman sekarang semuanya mudah ya ketika ya. Iya, udah apa? Maksudnya mudah dipakai dan bagus juga gitu kan. Jadi teman-teman Betul. bisa manfaatkan juga nih. Yes. Dan apa percaya. Nah, percaya nih kadang bisa dulu kali ya tadi belum ya. Bisa. Bisa Hmm, kalau Katika bisa apa nih? Bisa nari mungkin Katika bisa nari gak? nggak bisa. Oh nggak bisa nggak jangan Bisa nggak usah edit kalau sih itu. kali kayak. Bisa apa? Bisa ngedit tadi pakai Bisa ngedit Canva juga atau kan? mungkin bikin video gitu. Mantap. Atau misalnya teman-teman ada yang bisa berenang, tulis aja. Tulis dulu teman-teman beneran deh. Bisa berenang karena aku punya di mana ya? Oh, di atas lagi. Aku barusan mencari di buku tumpukan bukuku. Aku punya buku yang depannya covernya orang lagi berenang. Itu aduh, siapa yang penulisnya? Aduh, aku suka banget. Aku kasih 5. Ya, memang suka kayak gitu teman-teman. Pembaca-pembaca ini kami kadang memang suka lupa. Sama aja kayak kita lupa ya hari Rabu kemarin kita makan apa. Itu persis kayak gitu. Pembaca juga kayak gitu. Lupa gitu. Apa ya kemarin itu judulnya gitu. Tapi inget, aku bahkan inget cover bukunya seperti apa gitu. Aduh, nanti deh kalau inget. Jadi mungkin salah Nanti. satunya juga ya teman-teman bikin apa konten-konten ini kan juga jadi reminder ya kemarin baca apa aja. Gitu. Betul, betul. Nah, itu tadi aku tulis di tujuan aku tuh, Kak. Aku tulis di tujuan aku bikin jurnal pribadi. Maksudku itu jurnal buku pribadi. Jadi aku bisa mengingat, oh kemarin itu aku baca ini aja. Bahkan teman-teman aku punya bikin template juga nih Katika. Aku bikin template untuk misalnya bulan Juni gitu. Buku apa aja yang udah aku apa namanya baca gitu. Jadi walaupun itu sebenarnya adalah reminder, kayak Katika tadi bilang, reminder buat diriku sendiri, tapi orang-orang kan juga jadi lihat ya, buku apa nih Tas? Jadi nanya gitu. Nah, itu sejujurnya kalau ngobrol sama teman-teman Bookstagram yang lain, mulai dari situ aja kita sudah mulai meningkatkan eh, rasa penasaran orang dengan buku. Itu udah kayak step pertama nih jadi pembaca nih gitu.
Jadi untuk meningkatkan rasa penasaran orang aja udah kita turut berkontribusi meningkatkan literasi Indonesia. Jujur Yups, itu bener loh. bener banget. Iya kan, Kak? Iya, dari cara Iya. mungkin yang dianggap simple gitu ya, bisa Yes, dampak juga orang-orang. betul. Walaupun cuma dua temanmu bertanya, itu berdampak loh. Hidup kita berdampak dari hal yang simpel seperti Kak Tika bilang. Oke, udah 5 menit belum sih, Kak? Udah lewat ya? Sudah, Kak, sudah. Udah? Oke, kita balik lagi ke situ, teman-teman. eh Kak, ini mau kita dua praktis kita jadiin satu untuk sharing. Kejauhan. Iya. Atau sharing dulu baru kita mulai lagi. Mungkin langsung dua-duanya aja. Langsung dua ya. Oke, kalau gitu kita ke praktis yang kedua. Pilih satu poin aja dari yang tadi kalian sudah catat. Lalu buat draft ide konten tentang masing-masing poin. Ini nggak masing-masing poin sih, tentang poin itu gitu ya. Tadinya aku mau milih dua, cuman karena waktu kita eh, terbatas, jadi satu aja gitu. Jadi bikin draft ide konten seperti yang tadi aku bilang ya Kak ya. Misalnya dari berenang. Ada loh cover buku berenang. Bikin apa ya? Aku suka berenang. Mungkin bisa ngepost buku yang covernya berenang tuh apa ya? Ada yang punya nggak ya? Yang gitu-gitu aja padahal gitu. Itu jadi satu postingan loh, gitu. Minta rekomendasi buku yang karakternya suka berenang. Nah, bisa. Atau kalau dari percaya tadi apa gitu. Nah, jadi mulai dari ide fotonya, misalnya fotonya itu bukan buku aja, tapi captionnya mau ini gitu. Caption itu bahasa Indonesia kan tak karir ya. Aku tulis di sini dua-duanya karena takutnya memang kita kan belum ini ya Kak ya, belum terlalu familiar dengan tak karir gitu. Kita lebih familiar dengan caption. Nah, jadi boleh langsung dibikin draftnya satu aja teman-teman. Nanti kita, Katika nanti akan minta 5 orang ya yang bisa share ya. Atau tiga, kebanyakan nggak 5? Mungkin tiga, tiga dulu. Tiga ya, karena nanti kita biar bisa Q&A ya. Gitu teman-teman, boleh satu poin dijadiin ide konten, draft ide konten. Ditulis aja, aku mau konten soal, mungkin boleh di back Kak, balik lagi ke si pemetaan tadi yang pertama. Ya, nah misalnya yang mana ya? Yang ding 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 ding. Nah, komunikasi efektif nih. Komunikasi efektif. Oh, aku mau ngasih rekomendasi buku-buku komunikasi efektif. Oke, berarti fotonya. Hmm, nah teman-teman, kalau misalnya memang bukunya belum punya kita, atau pinjem di library atau apa, nggak ada salahnya juga kita bikin postingan kita tuh di Canva loh. Poster, ya, poster eh, apa namanya square ya kan kotak aja dengan gambar buku itu terus kamu tulis judulnya terus ratingnya kamu kasih misalnya kalau kamu sudah baca gitu itu tetap oke banget teman-teman jadi nggak harus foto atau video tapi bisa gambar yang kita bikin di Canva itu dia tadi balik lagi simple aja pokoknya semua dibikin simple karena memang eh, tools itu sudah banyak sekali teman-teman jadi bisa bikin langsung kayak gitu tuh langsung bilang komunikasi efektif. Oh, ini dia buku buku tentang komunikasi yang paling banyak dicari di dunia. Jadi satu konten. Captionnya jelasin bukunya. Menurut ini, menurut itu, menurut ini. Buku satu, dua, tiga. Gitu. Misalnya dari percaya. Kayak tadi, aku percaya banyak pembaca di Indonesia. Gitu. Apa ya yang bisa aku jadiin konten? Aku percaya banyak pembaca di Indonesia. Oh, aku bisa nanya. Coba dong, teman-teman, semua temen yang lihat, misalnya fotonya cuman, apakah kamu, eh, misalnya gambar nih ya, atau foto, ini aku langsung kebayang nih. Ini balik lagi ya teman-teman, aku bisa langsung kebayang-kebayang kayak gini karena udah 2 tahun. Udah ngonten 2 tahun, jadi cepet, tut, 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 gitu. Pelan-pelan juga dulu, ditulis coret-coret pakai kertas bahkan nggak pakai handphone. Misalnya, langsung bikin aku kebayangnya adalah foto buku yang lagi aku baca, tapi itu aku tiban dengan tulisan di Canva kayak Bookstagram dari Indonesia, komen di bawah, gitu. Bayangin, terus captionnya cuman kayak
aku lagi pengen lihat dong teman-teman bookstagram dari Indonesia, dari wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Komen di bawah ya, kalian dari mana dan apa buku favorit kalian. Udah, tiba-tiba ada, tadi aku lihat ada yang dari NTT. Misalnya siapa dari NTT? Mana ya tadi ya? Kak Gema ya nih ya kalau nggak salah ya. Dari NTT, buku kesukaannya. Misalnya kayak Katika, buku mental health ini gitu. Terus tiba-tiba di komen kita lihat, wih banyak loh ternyata sih banyak baca di Indonesia gitu. Nah itu udah jadi satu konten lagi gitu. Jadi namanya zaman sekarang, apalagi dengan adanya era sosial media ya, creative thinking tidak melulu artikel, tidak melulu blog, tidak melulu esai, paper, walaupun itu semua masih sangat baik. Bahkan nggak bisa dipisahin lah ya pembaca dengan itu semua gitu. Bukan masih sangat baik, tidak bisa dipisahkan dari eh, buku dan bacaan gitu. Itu tetap kayak jantungnya. Tapi sosial media ini benar-benar menjadi apa ya, hidup kita tuh kayak berputar di sosial media kan. Jadi creative writing itu memang tidak perlu sepanjang-panjang. Bahkan gimana? Yang menjadi tantangan adalah bagaimana caranya kita menulis singkat, tapi meaningnya, tapi ada meaningnya atau tujuannya dapat gitu. Kalau kita nulis satu paper kan kita bisa jelasin dari A sampai Z ya. Tapi kalau bayangin kayak resensi buku tadi, kalau kita tulis di blog kita bisa bikin 2 3 page gitu. Sementara kalau kita bikin di caption, kamu bikin panjang banget aja orang udah malas buka sih sebenarnya. Kadang aku juga kalau udah nulis kepanjangan kayak aduh apa yang di delete nih gitu pusing. Gitu. Udah kali ya Kak ya? Udah lewat nih kayaknya. Dan nih Kak, udah 10 menit ya tadi dari dua pertanyaan tadi. Oke. Boleh mungkin ketika yang mencari atau bertanya teman-teman ada yang mau sharing nggak? Oke, ya teman-teman yang tadi udah kerjain ya, mini practice yang nomor pertama dan juga nomor kedua. Mungkin aku buka untuk 3 orang sahabat kakak nih ya, untuk bisa Yes. sharing hasil pengisiannya. Ya, boleh resend, atau mungkin kalau belum bisa on mic juga boleh di-sharekan di kolom chat, biar kita Boleh. bisa tahu semua nih. Boleh sekali di apalagi kalau nulisnya udah di notes ya Kak ya, kopas aja kan. Ya, langsung masuk kupas aja ke kolom chat juga boleh nih teman-teman. Iya betul. Ada yang mau sharing nggak nih? Gimana teman-teman? Apa masih bingung? Kalau masih bingung boleh langsung nanya aja kali Kak Tika ya. Boleh, boleh Boleh langsung banget ditanyakan langsung aja nanya ke teman-teman coachnya. kalau masih bingung. Daripada malam ini karena aku mengerti sekali hari Jumat lelah pasti kan. Terus kayak Iya. Tasya nyuruh mikir lagi, aduh Kak, tolong dong gitu ya. Udah daripada mikir boleh boleh ditanya daripada bingung gitu. Karena Oh iya nggak apa-apa Dwinda, boleh ditulis di kolom chat juga kok. Kalau misalnya nggak bisa on mic. iya boleh banget, boleh banget. Ini aku sambil baca, kita baca-baca komen yuk Kak, seru. Terus aku gitu. Ya, kebetulan juga ada banyak sih beberapa pertanyaan. Atau mungkin kita sambil nunggu, mungkin masih ngerjain juga ya. Terus Iya, kita sambil jawab-jawabin boleh. dulu gitu kali ya. Boleh, boleh. Mungkin Katika yang mencari pertanyaannya boleh, ntar aku yang jawab. Oke Kak. Nah ini Hmm. kebetulan tadi sempat disinggung juga sih sama Kak Tasya tentang Hmm. ini kan kita bikin review buku gitu ya. Tapi ada yang Betul. bertanya, Mm-mm. kalau misalnya tadi tuh buku kita tuh buku yang dipinjam dari perpustakaan. Nah itu Oh. apakah boleh mencantumkan misal bukunya ini dari perpustakaan tertentu atau tidak perlu gitu. Ini pertanyaan dari Indra Purnamasari. Terus ada yang mirip juga itu pertanyaan dari Dwi Ramadanti. Ini kebetulan kalau misalnya bukunya juga misalnya dari e-book gitu. Nah, itu apakah bisa dibagikan juga di Instagram? Bisa banget teman-teman. Aku sambil ngasih lihat Instagramku juga kali ya. Jadi aku mau jawab pertanyaan pertama. Kalau bukunya dari library, dari perpustakaan, apakah dicantumkan atau tidak gitu ya? Nah, teman-teman, Hestia balik lagi nih. Aku sekalian ngasih info. Hestia itu sedang memiliki kampanye. Dia sedang menjalani 2 kampanye selain yang satu baca di mana saja sama aku. Yang kedua dia bikin kampanye pinjam di perpus. Nah, kampanye pinjam di perpus itu setiap bulan itu ada hadiah buku juga sama. Oh iya tadi aku lupa bilang. Kampanye baca di mana saja itu setiap bulan ada hadiah buku gratis dari Periplus ya teman-teman. Jadi kita undi untuk teman-teman yang ngepost gitu ya. Bisa dilihat di Instagram aku. Nah, yang balik lagi ke perpus tadi, ini ada
yang namanya kampanye pinjam di perpus. Jadi sebaiknya teman-teman bisa share kalau teman-teman pinjam di perpus dengan hashtag pinjam di perpus gitu. Kalian bisa bilang karena apa? Karena sekarang kan eh, perpus padahal kan sudah bagus-bagus ya, bahkan sudah banyak yang lengkap gitu. Perpus sekolah juga sudah mulai berkembang gitu, nggak seperti zaman dulu gitu, 20 tahun yang lalu gitu. Nah, kita pingin juga menampilkan kita Pak Instagram ini bahwa buku-buku, ayo dong, buku tuh nggak cuma dibeli, nggak cuma apa yang kita bisa beli, tapi yang kita pinjam juga kita share dong gitu. Ayo dong ke perpus pinjem buku. Nah, jadi kalau teman-teman malah pinjem buku di perpus, sebaiknya ngasih tahu sih. Kalau buat aku ya, sebaiknya langsung dikasih tahu pinjam di perpus yang mana. Dan bahkan kalian bisa juga ngasih nih, bisa jadi konten baru. Buku apa aja sih yang bisa dipinjam di perpus itu? Konten baru lagi teman-teman kan? Udah tuh 1 bulan banyak kontennya langsung. Gitu. Jadi sebaiknya di menurutku di post disertakan dan juga malah eh, mengajak teman-teman yang lain untuk ayo dong pinjem buku di perpus. Buku di perpus keren-keren loh. Misalnya bisa diselesaikan dengan caption seperti itu. Nah, tadi soal ebook di iPad atau di mana namanya? Di Kindle seperti aku bilang, aku ada Kindle. Ini kelihatan nggak ya Kak, kalau aku kayak gini? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, Oh, nah, nah. iya kelihatan Kak. Kelihatan nggak? Aduh, hilang. Hilang. Kalau gini ada? Nggak kelihatan Kak. Hilang semua. Harus ada Ya. akunya gitu ya? Iya, harus ada. Nah, ini aku pakai Kindle nih. Ini aku resensi buku Kindle gitu. Jadi karena baca di mana saja itu kita juga memiliki goals atau tujuan untuk membiasakan orang-orang bahwa buku itu tidak hanya buku fisik loh, tidak hanya tidak hanya buku fisik begini gitu, tidak hanya buku yang kita pegang bisa dilembar-lembarin gitu, tapi benar-benar e-book, audiobook itu semua buku bacaan gitu. Jadi eh, sempat ada, ya ampun, susah lagi ngembaliinnya, maaf. Jadi sempat ada orang yang bilang kalau baca e-book tuh bukan baca buku. Terus kayak gimana sih? Tapi kan itu kontennya buku. Jadi medianya kan macam-macam. Kita kan sekarang hidup di dunia digital, bukan lagi zaman dulu cuma kertas gitu. Jadi boleh banget, bahkan aku sangat mendukung kalian membaca buku e-book, bahkan audiobook, karena aku pun meresensi audiobook, teman-teman. Itu semua adalah buku. Gitu. Semoga menjawab. Oke, Boleh, boleh makasih ada Kak. lagi? Oke, ini juga ada pertanyaan juga nih Kak, dari Nimade Dwinda dari Bali. Mau tanya dong Kak, dari cerita Kakak itu happy banget ya kalau misalnya udah ngeliat buku gitu. Tapi selama jadi bookstagrammer, Kakak pernah ngerasa jenuh atau lelah nggak sih Kak sama buku? Karena kadang apa yang kita sukai juga pasti bisa bikin jenuh juga gitu. Cara ngatasinya gimana menurut Kak Tasya? Oke. Ini pertanyaannya bagus banget karena sudah pasti seperti ya apa yang tadi, siapa tadi namanya ya? Dwinda Kak. Dinda. Seperti Dwinda. yang Dinda tadi bilang, apapun gimana pun apa yang kita suka juga bisa bikin jenuh. Yes. Jenuh itu sama buku aku sering, bukan pernah, sering. Jadi di Bookstagram itu kan banyak istilah-istilah ya. Salah satunya itu book slump, reading slump, sorry, reading slump. Reading slump itu bahasa Inggris, tapi memang maksudnya adalah kayak ngadet nih, gue lagi nggak bisa baca gitu. Nah itu karena banyak hal. Salah satunya ya jenuh itu, kayak capek gitu. Apalagi kalau lagi banyak pikiran, banyak masalah atau banyak kerjaan kan otak udah lelah ya. Kalau kita harus baca buku lagi, makanya aku suka baca audiobook. Nah tapi jadinya maksain karena udah lelah mau audiobook mau baca buku apapun gitu udah lelah jadinya jenuh kayak duh aku bahkan pernah ngomong sama suamiku aku bilang duh ini banyak amat sih buku di mejaku aku pernah ngomong gitu coba sih bingung banget gak. Tadi aku cerita bahwa aku suka banget ya tumpukan buku karena di meja aku sama suamiku eh, kita kerja dari rumah. Walaupun kalau ngajar nggak sih, tapi maksudnya suamiku kerja dari rumah. Jadi kita punya satu ruangan yang isinya buku sama apa nih namanya meja untuk kita bekerja gitu. Itu tuh di setiap sisi tuh bener-bener buku semua gitu nih kalau nggak ada background ini nih kelihatan nih.
Ini di meja belakang isinya buku, mejaku buku. Aku tuh bisa sempat yang, aduh, ini buku lagi, pusing banget gitu. Jadi itu tuh, aduh, ya manusiawi teman-teman. Nah, cara menanggulanginya adalah biarkan kejenuhan itu kamu alami. Jangan dipaksa. Biarin aja, berarti memang saat itu aku selalu percaya kadang kita, badan kita ataupun otak kita itu punya semacam alarm gitu teman-teman, kayak udah stop dulu, nggak apa-apa gitu. Kayak kita kan ada tidur ya, jadi manusia kalau bangun terus kan korslet. Sama semua elektronik korslet, manusia pun kalau bangun terus nggak ada tidurnya korslet. Begitupun hal-hal yang kita lakukan. Kalau nggak ada pause-nya itu pasti korslet. Jadi nggak apa-apa, rasain aja dulu kejenuhannya, biarin nikmati, lakukan hal positif lainnya. Nonton, menurutku positif kan? Nggak apa-apa, tonton. Main sama teman-teman, jalan-jalan, olahraga, lakuin hal-hal positif lainnya aja. Nggak usah dipikirin, tapi aku nggak baca hari ini, aduh pusing. Nah, itu yang tadi aku bilang, aku jadinya nggak happy kalau aku kan. Nah, itu udah nggak apa-apa, rasain dulu, tapi nanti jika dirasa, ya udah lama banget nih, udah sebulan gitu kan. Mau balik lagi, kayaknya udah happy gitu. Nah, itu bisa memulai dengan buku-buku yang tipis. Itu tips dari aku. Buku yang tipis aja, dan aku selalu biasanya buku anak-anak yang bisa aku pinjem secara elektronik di perpustakaan. Gitu. Buku anak-anak aja. Kalian tahu Red Riding Hood kan? Dongeng zaman dulu atau Cinderella. Tapi inget nggak sih kapan kalian baca bukunya? Nggak inget kan? Nah, baca lagi aja Cinderella. Oh gini tuh ceritanya kalau di buku. Gitu. Itu tips dari aku sih. Semoga membantu. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak Tasya sharingnya. Ini juga ada beberapa pertanyaan sih yang mungkin mirip-mirip juga tadi tentang kalau misalnya lagi males baca gitu. Padahal suka baca sebenarnya, cuman karena lagi males. Itu mungkin tadi tips-tips dari Kak Tasya bisa diterapin juga ya teman-teman. Yes. Karena bosen itu wajar, tapi teman-teman bisa juga coba mungkin bisa dari buku-buku yang tipis atau buku-buku sederhana gitu. Betul. Buku tipis, sederhana. Ini ada salah satu rekomendasi buku yang selalu aku kasih ke orang. Ini kelihatannya tebal, tapi sebenarnya nggak tebal. Ini karena hardcover aja nih. Oh, Hardcover, jadi kelihatannya tebal. Ini padahal kalau bahasa Indonesianya aku punya juga. Aku sampai punya 5 versi. Ini buku favorit aku nomor satu di dunia, di hidupku kayak. oh Eh, judulnya apa itu Kak? Judulnya The Five People You Meet in Heaven, karangan Mitch Albom. Tapi kalau di Indonesia itu kayak jadi Meniti Biang Lala deh. Aku ada bahasa Indonesianya. 1 detik. Tada! Ini buku bahasa Indonesianya. Mix album ya Kak itu ya? Mitch Albom, ya. Nah, ini tuh tipis, teman-teman. Itu tipis dan bahasanya mudah banget, tapi bikin nangis ternyata. Maksudnya kayak menyentuh. Ini salah satu, bukan salah satu, ini buku favoritku nomor satu sih di hidupku. Mantap. Cantik Itu banget. bisa jadi referensi ya teman-teman Bisa, yang lagi bisa. cari buku-buku nih. Betul. Oh Oke, iya, kebetulan ada lagi mungkin? mungkin karena waktu kita sudah mepet ya Kak Tasya ya Iya, iya. dari Mm-mm. rencana dan ini kebetulan udah ada beberapa yang nge-share hasil mini praktisnya. Mungkin kita Oke. bisa baca juga ya di kolom chat. Ceki-ceki. Kebetulan dari Dwinda, ini ada pertanyaan jawabannya. Dia bisa bahasa Inggris, edit poster, dubbing, bisa beryoga, terus ada bisa public speaking juga. Kalau sukanya itu dia bisa suka buku-buku self improvement, contohnya buku Cewek Pintar Juara. Terus suka drakor, suka genre juga thriller, misteri, suka berinteraksi, pernah jadi MC. Terus punya laptop, HP, aplikasi, pengalaman jadi voice talent, terus pengalaman tulis artikel. Kemudian kalau percayanya, kalau banyak hobi dan kesukaan yang kita miliki, yakin semakin banyak pengalaman dan meningkatkan jiwa kita dengan memperkaya jiwa raga kita juga. Oke, terus kalau untuk pertanyaan kedua, draft idenya dia mau bikin konten tentang mau nanyain rekomendasi buku yang karakternya
suka punya hobi banyak itu random ada nggak ya, Grace? Kak, apa tadi yang mana sih tuh? Sampai Oh, kehilangan. Apa? Draftnya apa tadi? Sorry. draftnya dia pengen buat konten nanyain rekomendasi buku yang karakternya suka punya hobi banyak itu random ada nggak ya, guys? No, Bu, bagus. Oke, ya biar Bisa banget. Bisa. ya. Kira-kira Nah, fotonya kayak apa tuh? Atau itu pertanyaannya mau di fotonya, ya kan? Di konten foto atau video atau reels yang cuma sedetik kalian tahu kan? Yang tik tik gitu tuh. oh Itu iya, keren loh, ada. ya kan? Nah, Ya ini bisa balik memperbanyak lagi ke karena riset. memperbanyak views juga ya. Iya, bener. Jadi kalian bisa, nah, yang tadi itu, draft yang tadi itu bisa banget kalian bikin di reels 1 detik. Kan orang kan mau nggak mau kan baca apa stay kan karena membaca pertanyaan kalian itu kan. Bagi rekomendasi, misalnya minta rekomendasi buku eh, karakter apa ya? Karakter yang unik misalnya ya. Kalian harus harus inilah bagus-bagusin lah ininya. Di apa namanya? Diformulasikan lah ininya ya sentence-nya kalimatnya gitu. Terus ntar orang kan jadi cuma tik 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 gitu terus kayak share di kolom komen ya gitu-gitu kan. Nah itu bisa banget. Itu Ya, udah jadi bisa konten bisa. loh Nah, ini teman-teman. Twinda rencana bikinnya mau poster sih, Kak. Ah, Tadi. poster mantap. Mantap, 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 mantap. Nah, ini juga ada dari Revina. Dia kalau dia pengen bisa reviewnya drakor, Kak. Jadi Kayaknya drakor aku ini baca bisa deh jadi reviewnya yang drakor. ya, nah itu bisa apa? Kita selain buku juga bisa ya drakor. Misalnya apa aja Bis. lah yang kita suka gitu ya di Instagram. Desainnya mau kayak coret-coretan gitu biar lucu dengan target audiensnya para pecinta drakor. Cocok banget ya buat Cocok. mahasiswa-mahasiswa. Kalau Nah, enggak, bikin tulisan yang dilatar belakangi suara. Oh, video gitu kali oh ya. ya, bagus, bagus. By the way, aduh, aku lupa lagi. Ada satu Instagram terkenal, maksudnya terkenal. Kenapa aku bisa bilang terkenal? Followersnya banyak banget. Sementara kan aku followersnya masih 2.500-an ya. Walaupun followers aku 2.500, teman-teman, aku fokusnya dengan eh, followers yang bener-bener aktif. Jadi tuh kalau aku lihat engagementku tuh tinggi banget teman-teman gitu. Jadi daripada aku followersnya 10.000 tapi engagementnya rendah, aku lebih fokus sama yang bener-bener bisa aku ajak ngobrol semuanya gitu. Nah, apa namanya? Jadi ada satu bookstagram yang followersnya tinggi sekali. Itu dia dia sering banget ngepost itu soal K-pop, drakor, tapi dia ngepost buku gitu. Aduh itu keren deh. Aduh. Nanti kalau ada aku kasih ke Katika ya, kalau aku menemukannya ya. Aku lupa lagi. Boleh, Aku boleh Kak. lupa Nanti aku ininya dia. biar Mm-mm. share ke anak-anaknya. Iya, Oh iya, by the way, slide-nya kayaknya tadi ada yang masih ada sisa terakhir deh, Kak. Oh ya, Iya, ha. It's okay. Itu sebenarnya cuman ngasih ide tambahan aja sih. Gitu. Jadi bisa banget tuh review drakor. Terus karena di drakor-drakor itu suka ada yang baca buku juga. Boleh di next-nya. Nah, ini bonus 6 ide konten untuk Instagrammu kalau kalian mau mulai nih. Gitu. Jadi ini aja sih sebenarnya untuk mulai nulis aja, mulai bikin aja dulu untuk start gitu. Terus kayaknya masih ada lagi nggak sih Kak? Lupa deh aku. Di next. Oh, ini kalau kalian mau nanya-nanya lebih lagi boleh DM aku aja. Boleh di Watasha Rich, boleh di Tasya Oren, boleh email kalau mau tiba-tiba panjang banget karena aku ngecek email Watasha Rich setiap hari. Karena eh, cukup ini kalau kolaborasi pertanyaan-pertanyaan santai DM aku walaupun lama tapi aku masih jawab teman-teman gitu. Udah itu aja dari aku. Sekian teman-teman, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan waktunya dan kesempatannya. Thank you Kak Tika. makasih banyak Kak Tasya buat sharingnya malam hari ini. Keren banget ya teman-teman tadi selain kita tahu nih pengalamannya Kak Tasya sebagai bookstagrammer, kita juga dapat nih tips-tips dan juga strategi berkonten. Pertama kalau teman-teman mau sharing nih terkait dengan review buku atau mungkin ini atau sekedar untuk bikin berkonten di sosial media ini juga teman-teman bisa pakai ya tips-tipsnya tadi.
Karena selain dengan sharing apa buku-buku apa yang kita baca itu juga bisa nanti tingkatin keinginan kita untuk bisa baca buku lagi, tingkatin literasi dan juga sharing nih Kak, di media sosial untuk orang lain. Seperti itu untuk materi hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah dengan Kak Tasya malam hari ini, kita mau foto bareng nih bareng Kak Tasya sebagai untuk kenang-kenangan. Jadi silakan untuk teman-teman bisa on cam dan juga nyalain kameranya supaya kita bisa foto bareng. Oke, sudah banyak yang menyalakan kameranya. Mungkin boleh dari tim media memberikan aba-aba untuk foto kita. Oke, terima kasih Kak Tika. Makasih juga Kak Tasya buat sharingnya dan makasih sahabat kakak sudah hadir di Zoom hari ini. Sekarang aku mau foto. Jadi yuk kita keluarin gaya kita yang paling manis, yang paling cantik. Aku mulai fotonya dalam 1, 2, 3. Oke, apakah ada mau gaya lagi mungkin? Mau kompakan gaya? Apa yo Katika? Apa ya? Gini mungkin kayak Itu tuh buku. pada gini tuh, pada Kak, gini. oh boleh gini gini. Gemes. Kayak Gen Z banget. Ya boleh. Aku Gen Z juga kok. Berharap. Jadi kita gaya lope-lope ya. Aku mulai hitungannya 1, 2, 3. Terima kasih banyak sahabat kakak, Katika, dan juga Kak Thank Tasya. you. Oh iya, Katika tadi kayaknya lupa ya. Jadi yang itu Ya. nggak? Yang kalau ada yang ngepost draftnya. Oh ya. Jadi ini aku mau share Kak. Oke. Oke, nah buat teman-teman, kebetulan ini juga untuk hari ini kita akan ada link evaluasi ya, jadi teman-teman bisa isikan pada teman ikut workshop hari ini lewat link presensi ini, karena ini juga untuk link pengisian link presensi ini nanti ada untuk dasar untuk teman-teman bisa dapat e-sertifikat nih. Jadi untuk linknya sudah aku sharekan lewat kolom chat. Silakan bisa di copy dulu atau mungkin mau di screenshot dulu karena ada barcode-nya juga. Jadi teman-teman nanti bisa isikan linknya. Oke, dan selanjutnya, nah ini kita ada challenge khusus ya buat workshop kita hari Yes. ini karena tadi kita udah dapat banyak materi dan tips-tips ya dari Kak Tasya tadi kita mau praktek juga. Nah tadi kan teman-teman sudah ada draft konten ya dari mini practice tadi. Nah teman-teman bisa kembangkan draft itu jadi postingan yang nanti teman-teman akan posting ke media sosialnya teman-teman. Nanti setelah teman-teman kembangkan, silakan bisa di-post di media sosial pilihan, bisa mau di Instagram, TikTok, atau dimanapun, silahkan. Nanti bisa tag dan juga mention Yayasan Vokal B dan juga akunnya Kak Tasya, yaitu Wata Syarit, Yes. silahkan bisa di-tag. Nanti aku repost. Nanti akan di-repost dan kita akan cek nih satu-satu kontennya teman-teman. Dan silakan nanti juga bisa pakai hashtag Serambi Literasi Workshop. Dan juga pastikan akunnya teman-teman nggak di private ya, supaya nanti kita bisa cek nih kontennya teman-teman Betul. gitu. Untuk deadline-nya maksimal tanggal 28 besok ya, supaya nanti kita, karena dari konten-konten yang nanti teman-teman post, kita akan pilih 2 konten terbaik. Jadi teman-teman bikin konten terbaik kalian eh, berdasarkan dari tips-tips yang dari Kak Tasya tadi, karena nanti akan dapat hadiah nih dari YKK. Wah, ayo ikutan. Ya, Mantap. pengumumannya ini 29 ya, maaf typo ini harusnya dua puluh Oh, sembilan. Nanti kita 29. akan pilih dari tim YKK dan juga Kak Tasya juga ya, mungkin dari konten terbaiknya gitu. Jadi nggak usah menghiraukan likes-nya atau apapun, teman-teman coba dulu aja bikin konten terbaik kalian. Oke, dan itu mungkin sekian untuk challenge-nya juga untuk malam hari ini. Aku ucapkan sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Semoga materi-materi dan juga insight yang di-sharekan Kak Tasya tadi juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ya untuk memulai berkonten atau mungkin mulai baca buku lagi untuk di-sharekan di media sosial. Mungkin sekian dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan lagi juga terima kasih ya Kak Tasya untuk mengisi materi hari Siap. ini. Sampai ketemu lain waktu. Ditunggu di Instagram. Asik. Bye-bye. Aku izin live ya. Iya, terima kasih banyak Kak Tasya. Bye. Selamat berweekend Ria ya. Ya Kak Tika.